Manusia Cicak. Temukan harta di Gua Rahasia, Seni Ilahi Penggabungan, episode 8 ketika saya tiba di rumah Wang Yun dengan taksi. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ketika Liu Chao kembali, Younan dan Wang Yun, yang telah kembali lebih dulu, dengan gembira menyambutnya masuk. Setelah makan malam, Liu Chao tak tahan lagi, jadi dia membawa kedua wanita cantik itu ke kamarnya dan mengeluarkan 4 buah semangka giok dari kopernya. Sebelum dia sempat berbicara, kedua wanita cantik itu langsung bersemangat. Younan berkata, "Semangka? Aku ingin makan semangka. Aku akan mengambil pisaunya." Wang Yun juga merasa senang. Semangka yang tumbuh di pulau terpencil pasti rasanya sangat enak, kan? Hahaha. Liu Chao tak bisa menahan tawanya lagi dan membungkuk, tertawa terbahak-bahak hingga hampir tersedak. Kedua wanita cantik itu juga bingung dan saling memandang, tidak mengerti mengapa Liu Chao tertawa begitu keras. Coba perhatikan lebih dekat, apakah ini benar-benar semangka? Tanya Liu Chao sambil tersenyum. Kalau bukan semangka, apakah ini labu? Kata Younan, tak kuasa menahan diri untuk menyentuhnya. Kemudian ia seperti disambar petir dan tak bisa bergerak sama sekali. Ekspresi kaget dan tak percaya terpancar di wajahnya. Wang Yun juga mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Lalu, sama seperti Younan, dia membeku, benar-benar tercengang, dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Ya Tuhan, mungkinkah ini semangka giok? Kedua wanita cantik itu terbangun hampir bersamaan, melompat dan berteriak. Liu Chao tidak menjawab mereka, melainkan mengagumi pemandangan indah semangka giok dan wanita cantik yang saling melengkapi dengan tatapan mempesona, merasakan kebahagiaan yang mendalam meluap di hatinya. Kedua wanita cantik itu tidak mengharapkan Liu Chao menjawab. Sebaliknya, mereka memusatkan pandangan mereka pada semangka, mengamatinya dengan penuh perhatian. Tangan indah mereka membelai semangka dan sulurnya. Akhirnya, Younan sampai pada kesimpulan dan berseru dengan gembira. Ya Tuhan, ini benar-benar semangka giok, dan ada 4 buah yang terhubung pada satu sulur. Sangat indah dan menggoda. Aku ingin tahu berapa harganya? Setidaknya 200 juta dolar as, kata Wang Yunyan dengan penuh semangat, wajah cantiknya memerah. 200 juta dolar as? Ya Tuhan, Liu Chao, kau benar-benar kaya raya. Younan menatap Liu Chao, matanya yang indah berkaca-kaca, seolah akan meluap. Bukan aku yang menjadi kaya, tapi kita semua. Liu Chao berkata dengan lembut. Liu Chao, aku mencintaimu. Younan dipenuhi kegembiraan dan rasa malu yang tak berujung. Tentu saja, dua kata terakhir diucapkan bahkan lebih pelan daripada dengungan nyamuk, dan hanya karena Liu Chao memiliki pendengaran yang abnormal sehingga ia dapat mendengarnya dengan jelas. Wang Yun bahkan tidak mendengarnya, tetapi dia tetap memandang Younan dengan iri. Lalu bertanya dengan penasaran, Liu Chao, apakah kau benar-benar mendapatkan 4 semangka giok ini dari pulau terpencil? Tentu saja itu benar. Mulai hari ini, keempat semangka giok ini adalah harta pribadi saya, dan saya memiliki bukti kepemilikannya. Setelah mengatakan itu, Liu Chao mengeluarkan sertifikat yang telah disiapkan Luo Li. Kedua wanita cantik itu memandanginya dengan saksama untuk waktu yang lama, dan kegembiraan yang luar biasa terpancar di wajah cantik mereka. Younan berkata, Liu Chao, kamu sangat beruntung. Wang Yun juga berkata, Liu Chao, kali ini kamu tidak hanya memenangkan kejuaraan memori dunia, tetapi juga mendapatkan harta yang sangat berharga, berubah dari orang miskin menjadi miliarder. Kamu benar-benar telah meraih ketenaran dan kekayaan. Hehe. Liu Chao juga tertawa gembira. Aku pernah mendengar bahwa laki-laki menjadi jahat ketika mereka punya uang. Liu Chao, kau tidak akan berubah menjadi penjahat besar, kan? Namun, Younan adalah orang pertama yang tenang, dan raut khawatir muncul di wajah cantiknya. Bagaimana mungkin? Meskipun aku telah mendapatkan harta yang tak ternilai harganya, aku sangat mencintai keempat semangka giok ini sehingga aku tidak akan pernah menjualnya. Aku ingin memilikinya selamanya. Jadi, aku masih orang miskin. Aku perlu belajar dan bekerja keras untuk menjadi benar-benar kaya. Lalu membeli rumah yang menjadi milik kita dan memiliki kebahagiaan kita sendiri, kata Liu Chao. Apa yang kau katakan? Younan berkata dengan genit, sangat malu-malu, tetapi hatinya dipenuhi dengan kelembutan. Aku merinding. Kurasa aku harus keluar dan memberi kalian ruang, kata Wang Yun dengan masam, tetapi dia tidak bergerak sedikit pun. Mata indahnya masih bersinar penuh kasih sayang saat menatap keempat semangka giok itu. Pada kenyataannya, siapapun Anda, selama Anda melihat semangka giok yang begitu indah, Anda akan menyukainya dan ingin memandangnya lebih lama lagi, dan ingin memilikinya selamanya. Sepupu, jangan pergi dulu. Mari kita kagumi semangka hijau zamrud ini sedikit lebih lama. Younan menarik Wang Yun untuk duduk di tepi tempat tidur. Matanya yang indah melebar penuh kekaguman. Liu Chao duduk di sofa di ruangan itu, mengagumi wanita cantik dan semangka giok, merasa sangat nyaman. Saat malam semakin larut, cahaya bulan menerobos masuk melalui jendela yang terbuka, menerangi keempat semangka giok dan membuat mereka tampak semakin indah dan tembus cahaya. Hehe,
Tawa manis tiba-tiba terdengar, dan Luoli, disertai aroma yang kuat, melompat masuk melalui jendela seperti Superman, membuat Liu Chao tercengang. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau bilang aku boleh datang dan mengagumi semangka giok kapan saja? Ini aku, kata Lori dengan nada datar. Liu Chao terdiam sejenak, dan perasaan buruk muncul di hatinya. Saudari-saudari, apakah kalian sudah cukup melihat? Sekarang giliran saya untuk menikmati. Luoli melirik Younan dan Wang Yun. Kami sudah cukup melihat, Nona Luo, silakan terus menikmati. Wang Yun dan Younan segera berdiri. Mereka agak takut pada Loli yang ganas dan mengamuk seperti itu, yang juga merupakan adik perempuan Luo Xiao. Betapa indahnya semangka giok ini. Aku akan tidur bersama kalian semua malam ini. Lori melompat ke tempat tidur, memeluk keempat semangka giok itu, dan tampak sangat bahagia, seolah-olah dia berencana untuk menghabiskan malam di sana. Luoli, apa kau benar-benar akan bermalam di ranjangku? Tanya Liu Chao sambil menyentuh dahinya. Tentu saja. Tidakkah kau lihat aku memakai piyama? Lori menatap Liu Chao dengan kesal. Ia memang mengenakan gaun tidur sutra hijau, payudaranya penuh dan bulat, rambut panjangnya terurai, dan kakinya yang seperti giok tampak sebening kristal. Ia tampak seperti peri kecil dari dunia lain, sangat seksi dan cantik. Lalu aku harus tidur di mana? Tanya Liu Chao, bercampur geli dan jengkel. Aku tidak peduli kau tidur di mana, asalkan kau tidak tidur di kamar ini, kata Lori tanpa mendongak, matanya masih menatap melamun pada semangka hijau giok di tangannya. Tapi ini kamarku, ini tempat tidurku, gumam Liu Chao. Ya, ini kamarmu, tempat tidurmu. Kamu bisa masuk dan tidur di sini malam ini, asalkan kamu berani, kata gadis kecil itu dengan nakal. Liu Chao merasa geli sekaligus jengkel, tidak tahu harus berkata apa. Gadis kecil ini terlalu mendominasi dan tidak tahu malu. Kita akan kembali ke Baicheng besok, jadi kamu bisa tidur di sofa saja malam ini. Younan mengedipkan mata pada Liu Chao. Liu Chao langsung teringat hal itu, berpikir bahwa karena mereka akan kembali ke Baicheng besok, tidak masalah jika Luoli memiliki keempat semangka giok untuk satu malam, jadi dia tidak perlu mengusirnya. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, Luoli, kamu bisa beristirahat di kamar ini. Kami akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia dan kedua wanita cantik itu keluar dari ruangan dan duduk di sofa di ruang tamu. Ketiganya saling pandang sejenak, lalu Younan dan Wang Yun sama-sama tersenyum kecut. Mereka berdua cukup cerdas untuk menyadari bahwa sekarang Luoli tahu Liu Chao memiliki 4 semangka giok yang begitu indah. Dan Liu Chao telah mengatakan bahwa dia bisa datang dan mengaguminya kapan saja. Luoli mungkin akan sering muncul di kamar Liu Chao di masa mendatang. Namun, Liu Chao dipenuhi amarah begitu aku menyatu dengan beberapa kemampuan hewan yang lebih canggih. Aku akan memberi pelajaran pada Luoli seperti aku memberi pelajaran pada Luo Xiao, dan memukul pantatnya yang lembut dengan keras, tampar. Sayangnya, mereka meremehkan sifat jahat penyihir kecil itu, dan dengan demikian kisah absurd itu resmi dimulai. Saat malam semakin larut, Liu Chao berbaring di sofa dan memejamkan matanya sedikit. Namun dalam benaknya, ia melihat gambar Lori terbaring di tempat tidur. Tubuhnya terentang di atas tempat tidur, dikelilingi oleh 4 buah semangka giok, pemandangan yang benar-benar indah dan memikat. Seandainya Lori tidak begitu kejam, dia pasti akan menjadi wanita yang sangat cantik. Gumam Liu Chao pada dirinya sendiri. Wajahnya penuh penyesalan. Karena si penyihir kecil itu adalah adik perempuan Luo Xiao, dia menduga bahwa temperamennya adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Tepat saat itu, pintu kamar Wang Yun terbuka, dan dia menjulurkan kepalanya keluar kamar sambil melambaikan tangan ke arah Liu Chao. Liu Chao. Bang. Jantung Liu Chao mulai berdebar kencang, dan adegan ciuman penuh gairahnya dengan Wang Yun di pesawat menghantui pikirannya, membuat darahnya mendidih dan mulutnya kering. Namun, alih-alih bangun, dia menutup matanya, berpura-pura bahwa dia tidak melihat atau mendengar apapun. Ekspresi genit muncul di wajah cantik Wang Yun. Dia mendekat dengan tenang, membawa serta aroma yang harum, membungkuk, dan berbisik di telinga Liu Chao. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu kau tidak tidur. Aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Tanpa menunggu jawaban Liu Chao, dia menariknya dari sofa dan menyeretnya ke dalam ruangan. Kamar tidurnya luas dan didekorasi dengan sangat indah, dengan aroma menyegarkan yang tercium di udara. Yang lebih memikat lagi adalah ia mengenakan gaun tidur sutra merah muda, payudaranya yang besar dan putingnya yang menonjol, serta rambut panjangnya yang disanggul tinggi di atas kepalanya, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Ia benar-benar sangat cantik. Wang Yun menarik Liu Chao untuk duduk di tepi tempat tidur dan berkata dengan nada genit, sayang, kenapa kamu begitu gugup? Kamu tidak bermaksud melakukan sesuatu yang buruk, kan? Ya ampun, ini praktis seperti undangan bagiku untuk melahapnya. Liu Chao bergumam sendiri, jantungnya berdebar kencang. Matanya berbinar-binar dengan cahaya linglung saat ia menatap wajah oval yang cantik dari wanita ini, lebih cantik dari primanapun, dan belahan dadanya yang dalam.
Ia merasa ingin menerkamnya dan mendorongnya ke tempat tidur. Tetapi mengingat kejadian memalukan dengan kondom terakhir kali, ia menekan keinginan itu dan melompat dari tempat tidur seolah-olah pantatnya terbakar. Terengah-engah, "Guru, bukankah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Sayang, apa kau lupa bahwa aku pacarmu? Apa kau lupa ciuman mesra kita di pesawat?" Wang Yun menatap Liu Chao dengan sedikit rasa kesal, lalu berdiri dan bercudling ke pelukannya. Jantung Liu Chao hampir melompat keluar dari dadanya. Napasnya menjadi sangat cepat, dan dia mundur selangkah demi selangkah sampai dia terpojok ke dinding tanpa jalan untuk kembali. Namun, Wang Yun melangkah lebih jauh, mengangkat tangannya yang cantik untuk memeluk leher Liu Chao, menatapnya dengan mata penuh kasih sayang, tetapi sedikit rasa sakit muncul di wajahnya. "Guru, ada apa dengan Anda?" tanya Liu Chao dengan terkejut. "Bukan apa-apa, kau pria yang baik." Mata indah Wang Yun berkaca-kaca. "Guru, kalau tidak ada pilihan lain, saya akan pergi sekarang." Liu Chao berkata dengan agak gugup. Jika dia menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya seperti ini, dia tidak bisa menjamin dirinya tidak akan berubah menjadi binatang buas. Yang terpenting, dia tidak yakin apakah Wang Yun sedang merayunya atau mengujinya. Tentu saja ada yang salah. Wang Yun terus memeluk leher Liu Chao, terkekeh sambil berkata, "Kau pria yang cerdas, kau pasti berpikir bahwa Luoli akan sering muncul di kamarmu untuk mengagumi semangka giok, yang pasti membuatmu pusing. Aku punya solusinya, mau kau dengar?" "Tentu saja aku mau." Liu Chao langsung kembali tenang. Ternyata dia tidak mencoba merayunya. Dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu kepadanya. "Sangat sederhana. Kamu hanya perlu menjual semangka giok itu, dan semua masalah akan hilang," kata Wang Yun. "Lagi pula, dengan menjual semangka giok itu, kamu bisa mendapatkan banyak uang. Kita bisa bermitra untuk memulai sekolah yang lebih besar, atau bahkan sekolah cabang, untuk melakukan pelatihan memori. Dengan gelar kamu sebagai master memori dunia, kamu pasti akan mampu mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Idemu bagus, tapi semangka giok itu terlalu indah. Aku sangat menyukainya dan sama sekali tidak akan menjualnya. Di masa depan, aku akan memperoleh harta karun yang tak terhitung jumlahnya, yang bersama dengan semangka giok itu, akan menjadi pusaka keluarga Liu. Adapun gadis kecil itu, aku punya cara sendiri untuk menanganinya. Namun, metode ini hanya dapat diterapkan setelah aku diterima di Universitas Peking dan tinggal di Peking." Liu Chao dengan berani merangkul pinggang Wang Yun dan berkata dengan percaya diri. "Suami, bagaimana kau bisa begitu percaya diri?" Tubuh Wang Yun yang halus sedikit bergetar, tetapi dia tidak menghindar. "Begitu aku mengekstrak dan mengintegrasikan kemampuan berenang ikan, aku akan bisa bebas berkeliaran dan hidup di lautan. Dan semua harta karun di laut akan menjadi milikku," gumam Liu Chao pada dirinya sendiri, tentu saja tanpa mengucapkannya dengan lantang. Dia berkata dengan penuh misteri, "Mungkin ini hanya kesombongan masa muda, tapi aku punya firasat bahwa suatu hari nanti aku akan menjadi seorang taipan. Hehe, kalau begitu aku harus memegangmu erat-erat, kau tidak boleh meninggalkanku. Oke?" kata Wang Yun sambil tersenyum menawan. "Saya akan selalu bersedia melindungi guru-guru saya dan selalu bersedia melakukan apapun untuk mereka," kata Liu Chao dengan tulus. "Kalau begitu, kamu harus ingat apa yang kukatakan hari ini. Dan ketika kamu datang ke Yanjing untuk kuliah di masa depan, kamu harus menjadi guru di sekolah pelatihan saya," kata Wang Yun. "Ya, tentu. Beberapa kelas seminggu tidak akan terlalu membebani saya. Lagi pula, ada gaji 10.000 yuan, yang sangat saya nantikan," kata Liu Chao sambil tersenyum. "Sayang, teruslah berjuang. Ibu berharap kamu akan meraih impianmu dan segera menjadi seorang taipan yang hebat." Setelah Wang Yun selesai berbicara dengan nada menyemangati, dia melepaskan tangannya yang lembut dari leher Liu Chao. Namun, Liu Chao enggan melepaskan pinggang lembutnya. Matanya yang seperti harimau bersinar penuh kerinduan, tertuju pada bibir merah cerinya yang cerah, dan dia tidak tega untuk mengalihkan pandangannya. "Kamu tidak ingin menciumku, kan? Jika kamu benar-benar menganggapku sebagai pacarmu, ciumlah aku. Aku tidak akan memberitahu Yonan, tapi ini hanya ciuman," kata Wang Yun dengan berani dan penuh gairah. Wajah cantiknya memerah. Tak sanggup menahan diri lagi, Liu Chao menundukkan kepala dan mencium bibir mungilnya yang seperti buah ceri, lalu melepaskannya dan bergegas keluar pintu seolah melarikan diri. Wang Yun berdiri di sana tertegun di ruangan itu, tangannya yang cantik dengan lembut mengelus bibirnya yang merah. Ekspresi kebingungan melintas di wajah cantiknya, bercampur dengan sedikit keangkuhan. Dia menghentakkan kakinya dengan ringan bajingan itu. Dia sangat serakah. Dia punya Yonan, dan dia masih mengincar aku. Tapi, bajingan, jangan pernah lupa, kau hanya bisa memiliki salah satu dari kami. Jika kau mencoba untuk mendapatkan semuanya, baik Yonan maupun aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Liu Chao sudah berbaring di sofa, tetapi dengan pendengarannya yang luar biasa, dia mendengar kata-kata Wang Yun dengan jelas. Dia terkejut astaga. Wang Yun benar-benar jatuh cinta padaku? Bagaimana mungkin?
Seandainya aku mengucapkan kata-kata manis tadi, mungkin aku bisa bersamanya malam ini. Tapi, seperti yang dia katakan, aku hanya bisa memiliki salah satu dari dua wanita cantik itu. Jika aku tidak memikirkannya matang-matang, pasti akan berakhir tragis. Meskipun menyadari hal itu, dia tetap sangat gembira. Disukai oleh dua wanita yang cerdas dan cantik sekaligus adalah sebuah pencapaian luar biasa. Mulai sekarang, saya harus melindungi mereka dari segala bahaya dan memastikan mereka bahagia dan gembira. Dipenuhi dengan kegembiraan, kebanggaan, kelembutan, dan kehangatan, Liu Chao pun tertidur lelap. Langit baru saja mulai terang. Hampir bersamaan, Younan dan Wang Yun membuka pintu dan keluar, lalu mengalihkan pandangan mereka ke Liu Chao, yang sedang tidur di sofa. Ah, mesum. Keduanya berteriak kaget bersamaan dan buru-buru membalikkan badan. Liu Chao terbangun dengan kaget, wajahnya masih menunjukkan sedikit kebingungan. Namun secara naluriah ia merasa ada yang salah, karena selimut yang menutupinya telah hilang, begitu pula celana dalamnya. Alat kelaminnya berdiri tegak dan gagah, yang membuat kedua wanita cantik itu ketakutan dan sangat malu. Wajah tampannya langsung memerah. Ia cepat-cepat mengambil selimut yang jatuh di bawah sofa dan membungkusnya di tubuhnya. Ia melompat dan frantikali mencari celana dalamnya. Wajahnya penuh kebingungan. Bagaimana mungkin celana dalamnya hilang? Sungguh tak bisa dipercaya. Akhirnya, dia menemukan celana dalamnya, yang disematkan di bagian belakang pintu dengan tusuk gigi, dengan selembar kertas putih menggantung dari tusuk gigi tersebut, penuh dengan tulisan. Loli, keluar sini sekarang juga. Liu Chao sangat marah dan tak kuasa menahan amarahnya hingga berteriak. Bahkan jika ia memikirkannya dengan ujung kakinya, ia bisa tahu bahwa pelakunya adalah Luoli. Ia benar-benar tidak menyangka penyihir kecil itu akan melakukan hal yang keterlaluan seperti itu. Namun, tidak terdengar suara apapun dari dalam ruangan, seolah-olah tidak ada siapapun di sana. Dasar bajingan, apa yang terjadi? Younan dan Wang Yun juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi mereka tanpa sadar menoleh dan bertanya. Itu Lori. Dia jahat sekali. Dia melepas celanaku dan menancapkan tusuk gigi di belakang pintu. Setelah menyelesaikan kalimatnya dengan marah, Liu Chao bergegas masuk ke kamarnya. Tetapi yang mengejutkannya, kamar itu kosong, selimut terlipat rapi, dan semangka giok itu tidak ada di manapun. Oh tidak, dia juga mengambil semangka giokku. Liu Chao dengan marah berbalik dan berkata kepada kedua wanita cantik yang juga mengintip dengan rasa ingin tahu. Jangan terburu-buru, bukankah dia meninggalkan pesan? Cek saja, kata Wang Yun sambil menahan tawa. Maka ketiganya pun pergi dan mencatat catatan itu, dan mendapati bahwa catatan itu dipenuhi tulisan tangan yang tebal dan indah, seolah-olah ditulis oleh seorang pandai besi yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Saudara Liu Chao, harta karun seindah semangka giok pasti akan menarik banyak pencuri. Jika Anda tidak cukup waspada, harta karun itu bisa dengan mudah dicuri. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melakukan tes yang tidak berbahaya mencuri pakaian dalam Anda. Jika saya tidak bisa mencurinya, itu berarti Anda memiliki kemampuan untuk melindungi semangka giok. Jika tidak, itu berarti Anda tidak memilikinya. Sayangnya, aku mencuri pakaian dalammu dengan mudah, dan kau tidak tahu apa-apa tentang itu. Jelas, kau tidak cukup mampu untuk melindungi semangka giok. Aku hanya bisa membawa semangka giok bersamaku dan menyimpannya untukmu sementara waktu. Aku akan mengembalikannya kepadamu ketika kau mampu melindunginya. Tentu saja, Anda juga bisa memilih untuk menjual semangka giok itu kepada saya. Sedangkan untuk harganya, serahkan kepada ahli perhiasan untuk menilainya. Hehe, bukankah kamu sangat berterima kasih padaku? Aku pergi. Kecupan, Lori. Hari yang sama. Penyihir kecil, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Liu Chao sangat marah. Luoli tidak hanya mengambil semangka giok itu, tetapi juga membuatnya terlihat sangat bodoh. Citranya di mata kedua wanita cantik itu sebelumnya sempurna, tetapi sekarang hancur total. Terkikik, Wang Yun dan Younan tak kuasa menahan tawa mereka semerdu lonceng perak yang tertiup angin, menggema di udara untuk waktu yang lama. Kau masih tertawa? Aku hampir menangis. Cepat, ayo kita cari dia dan ambil kembali semangka giok itu, kata Liu Chao dengan wajah tegas. Biarkan Luoli menyimpan semangka giok itu untukmu untuk sementara. Dia bisa dipercaya. Itu lebih baik daripada kau membawanya sendiri dan mengambil risiko dicuri, kata Younan lembut sambil memegang tangan Liu Chao. Bagaimana dia bisa dipercaya? Dia seorang perampok, kata Liu Chao dengan marah. Menurutku dia sangat cakap. Jika dia ingin mencuri semangka giokmu, dia bisa saja langsung melakukannya, dan kau harus menderita dalam diam. Tapi dia tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia datang tadi malam untuk mengaguminya dan membawa semangka giok itu pergi karena dia khawatir kau tidak cukup cakap, kata Younan lembut. Aku ceroboh padanya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencuri pakaian dalamku, kata Liu Chao dengan marah.
Lori pasti menggunakan semacam obat untuk membuatmu pingsan, sehingga kamu tidak tahu apa-apa, lalu dia melepas celanamu, kata Wang Yun sambil menahan tawa. Jadi, ayo kita cari dia sekarang, kata Liu Chao. Namun, dia bisa dengan mudah menundukkanmu dengan kekuatannya dan secara paksa melepas pakaian dalammu. Itu tetap akan menunjukkan bahwa kau tidak mampu melindungi semangka giok itu. Sebaiknya kau jual saja semangka giok itu padanya, saran Wang Yun. Kita masih belum tahu siapa yang akan menang, kata Liu Chao, dengan nada tidak yakin. Apakah kalian yakin bisa mengalahkannya dan mencegahnya mencuri? Younan dan Wang Yun bertanya dengan penuh harap secara bersamaan. Aku cukup yakin, tapi jika kita menunggu 1 atau 2 tahun lagi, aku akan lebih yakin lagi. Lalu aku akan memberinya pelajaran. Tidak, aku akan memberinya pelajaran, kata Liu Chao dengan nada mengancam. Lalu kita bisa pergi ke rumah mereka dan memintanya. Lalu mengadakan kompetisi bela diri. Wajah cantik Younan menunjukkan rasa penuh harap. Dalam benaknya, Liu Chao adalah orang luar biasa nomor 1 di dunia. Tetapi tiba-tiba muncul seorang gadis kecil yang sendirian mengalahkan 51 ahli Amerika yang tangguh, secara halus melampaui Liu Chao. Tadi malam, dia diam-diam melepas pakaian dalam Liu Chao dan mengambil semangka gioknya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Dia sangat berharap Liu Chao memberi pelajaran kepada gadis kecil itu, lebih baik lagi mengalahkannya dalam pertarungan sungguhan. Lupakan saja rencana pergi ke sana secara langsung. Keluarga Luo memiliki banyak ahli, dan Luo Li bukanlah yang terkuat. Lebih baik kita telepon dan bertanya dulu. Wang Yun berkata dengan suara rendah, lalu menghubungi Qian Youwei dan mendapatkan nomor telepon kantor Luo Li. Tanpa ragu, Liu Chao menekan nomor tersebut dan berteriak, ini Liu Chao. Suruh Luo Li yang menjawab telepon. Liu Chao, ini Daer. Bos bilang dia tidak ada di sini, jadi sebaiknya kau kembali ke Bai Cheng dengan patuh. Jangan berpikir untuk mengambil kembali semangka giok itu. Mulai sekarang, semangka giok itu miliknya, dan tentu saja, dia akan membayarmu. Ah, dia perampok. Suruh dia yang menjawab telepon, teriak Liu Chao dengan marah. Dia baru saja membawa keluar semangka giokmu, mungkin kembali ke villa keluarga Luo. Aku tidak bisa menghubunginya melalui telepon. Si telinga besar berkata dengan iba, Liu Chao, sebagai teman, izinkan aku memberimu saran jual semangka giok itu kepada bos sesegera mungkin. 200 juta dolar as, 300 juta dolar as, bos mampu membelinya. Keluarganya sangat kaya. Itu adalah harta yang sangat saya hargai, dan saya sama sekali tidak akan menjualnya, kata Liu Chao dengan tegas. Hahaha. Buat apa repot-repot? Bos sangat menyukai semangka giokmu. Dia bahkan tidur di ranjangmu semalam dan melepas celana pendekmu. Dia jelas memperlakukanmu berbeda. Itu mungkin pertanda bahwa dia menyukaimu. Kau bisa saja memberikan semangka giok itu padanya. Kau bahkan bisa mengejarnya dan memenangkan hatinya. Kau akan mendapatkan setidaknya 10 atau 100 kali lipat hadiahnya. Gerutu si telinga besar. Astaga, pria mana yang berani menikahi penyihir hebat seperti itu? Si telinga besar, apakah kau berani? Tanya Liu Chao, bercampur geli dan jengkel. Aku, tentu saja aku tidak akan berani. Tapi mungkin kau akan berani. Kata si telinga besar. Berhenti bicara omong kosong dan berikan nomor teleponnya, kata Liu Chao. Bos tidak punya ponsel. Ponsel apapun yang sampai ke tangannya tidak akan bertahan lebih dari 3 jam sebelum dia menghancurkannya berkeping-keping. Emosinya terlalu mudah berubah-ubah, kata Big Ears. Apakah aku benar-benar harus pergi ke rumahnya dan membunuhnya? Liu Chao mengusap dahinya. Karena kamu tidak ingin menjual semangka giok itu, tetapi kamu tidak mampu melindunginya, maka suruh bos menyimpannya untukmu sementara waktu. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, kamu bisa datang ke Yanjing dan memintanya kembali. Mungkin dia akan bosan setelah bermain-main dengannya sebentar dan mengembalikannya kepadamu dengan sendirinya, kata si telinga besar. Aku akan membunuh keluarga Luo sekarang juga. Aku menolak untuk percaya bahwa keluarga Luo begitu tidak masuk akal hingga berani menelan semangka giokku. Liu Chao meraung. Tidak, kumohon jangan. Keluarga Luo terkenal sebagai keluarga orang gila. Setiap anggota keluarga Luo memiliki semacam masalah mental, tetapi mereka juga sangat kuat. Mereka mungkin benar-benar membunuhmu, kata si telinga besar dengan cemas. Baiklah, aku akan mengikuti saranmu, kata Liu Chao sambil tertawa dingin, lalu menutup telepon. Kemudian, di bawah tatapan khawatir kedua wanita cantik itu, dia duduk di sofa dan mulai membuat rencana. Karena keluarga Luo adalah sekelompok orang gila yang sangat kuat dan menakutkan, berunding dengan mereka mungkin tidak ada gunanya. Pergi ke rumah mereka untuk meminta barang itu kembali kemungkinan besar tidak akan berhasil. Cara terbaik adalah mencurinya kembali, dan melakukannya tanpa ada yang menyadari. Jika tidak, aku akan mengungkap beberapa kemampuanku dan direkrut ke dalam kelompok tersembunyi oleh gadis kecil itu. Bekerja dengan gadis kecil yang mengamuk seperti itu pasti akan menjadi mimpi buruk. Namun, meskipun aku mencurinya kembali, jika aku membawa semangka giok itu bersamaku,
Gadis kecil itu akan segera mengetahuinya, dan dia akan mencurinya lagi seperti dia mencuri pakaian dalamku, dengan alasan bahwa aku tidak mampu melindunginya. Oleh karena itu, setelah saya mencuri semangka giok itu, saya tidak bisa membawanya. Saya harus menyembunyikannya. Tapi di mana menyembunyikan semangka giok itu? Menyimpannya di ban? Tidak ada gunanya. Gadis kecil itu adalah anggota kelompok tersembunyi, dia bisa mengetahuinya dalam waktu singkat. Haruskah kita mencari tempat untuk mengubur semangka giok itu? Jika seseorang secara tidak sengaja menggali kuburan itu, maka kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis. Setelah berpikir lama, Liu Chao tetap tidak bisa menemukan solusi yang baik. Alisnya berkerut rapat, dan rasa frustrasinya semakin kuat. Lihatlah perubahan pada tahi lalat merah itu. Akhirnya instrumen Dewa Super berkata dalam pikiran Liu Chao, tak sanggup menahannya lebih lama lagi. Liu Chao terbangun dengan kaget dan segera memusatkan seluruh perhatiannya pada tahi lalat merah di telapak tangan kirinya. Saat pertama kali ia menggabungkan ingatan lebah, sebuah ruang seukuran bola basket muncul di tanda lahir merah itu. Setelah itu, ia menggabungkan kekuatan semut dan kemampuan berpedang belalang. Ia tidak memperhatikan perubahan pada tanda lahir merah itu. Tetapi sekarang, setelah melihatnya, tanda lahir merah itu memang berbeda dari sebelumnya. Terdapat ruang tambahan di dalamnya, kira-kira sebesar 2 bola basket, tetapi ruang tersebut tidak terhubung. Perangkat Dewa Super. Apakah kedua ruang ini untukku menyimpan semut dan belalang sembah? Tanya Liu Chao dengan sedikit rasa senang. Tentu saja. Namun, ada kegunaan lain juga. Ruang-ruang ini sebenarnya dapat menyimpan benda lain, seperti semangka giokmu, kata perangkat Dewa Super dalam pikiran Liu Chao. Apa? Bisa memuat barang lain juga? Liu Chao sangat gembira. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Tentu saja, bagaimanapun juga, tidak setiap makhluk layak untuk dibawa-bawa. Ruang-ruang ini dapat menampung hal-hal lain, kata instrumen Dewa Super. Kupikir kau akan dapat menemukannya sendiri, tetapi kau bahkan tidak melihat tahi lalat merah itu. Hahaha. Liu Chao tertawa terbahak-bahak, bergegas masuk ke kamarnya seperti angin, dan membanting pintu hingga tertutup. Mungkinkah Liu Chao menjadi gila karena diganggu oleh si penyihir kecil? Younan dan Wang Yun saling memandang, hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Begitu Liu Chao menutup pintu, dia meraih cangkir teh kosong di atas meja dan menempelkannya ke tahi lalat merah itu, berteriak dalam hati, masuklah. Namun, cangkir itu tidak menghilang. Cangkir itu tetap utuh di tangannya. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa masuk? Tanya Liu Chao dalam hatinya. Anda perlu memfokuskan perhatian Anda pada ruang tertentu di dalam tahi lalat merah, lalu sentuh tahi lalat merah itu ke objek yang lebih kecil dari ruang tersebut, dan secara diam-diam ucapkan, ambil. Jelas instrumen Dewa Super. Jadi begitu. Liu Chao tiba-tiba menyadari sesuatu. Segera meletakkan cangkir di telapak tangan kirinya, diam-diam memfokuskan perhatian pada ruang di dalam tahi lalat merah itu, dan berteriak dalam hatinya kumpulkan. Tanpa suara, cangkir di telapak tangan kirinya menghilang. Tetapi di tempat tahi lalat merah itu berada, cangkir itu muncul kembali seperti hantu. Keluar! Teriak Liu Chao dengan penuh semangat lagi. Tanpa suara, cangkir itu muncul kembali di telapak tangannya, seolah-olah atas campur tangan ilahi. Luar biasa! Sangat luar biasa! Liu Chao melompat, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa. Dia sudah banyak membaca sebelumnya dan tentu saja tahu tentang kemampuan luar biasa dari cincin penyimpanan. Dia bahkan pernah berfantasi untuk memilikinya sendiri, berpikir bahwa itu akan sangat keren. Namun, dia jelas tahu bahwa cincin penyimpanan adalah harta karun fiktif yang diciptakan dalam novel dan tidak mungkin ada di dunia nyata. Tanpa diduga, perangkat Dewa Super yang diperolehnya juga memiliki fungsi yang sama dengan cincin penyimpanan. Terlebih lagi, ruang di dalamnya dapat diperluas secara bertahap. Setiap kali dia menyatu dengan kemampuan makhluk, ruang yang sesuai akan muncul di dalamnya. Selain itu, cincin penyimpanan tidak dapat menampung hewan hidup. Mereka akan mati jika dimasukkan ke dalamnya. Tetapi tikus merah dapat menampung hewan hidup, membuatnya jauh lebih kuat dan magis daripada cincin penyimpanan. Jadi dia memasukkan cangkir itu dan mengeluarkannya lagi. Dan dia juga memasukkan hiasan-hiasan kecil di atas meja dan mengeluarkannya lagi, sambil bersenang-senang. Hehe. Dengan tanda lahir merah ajaib seperti ini, aku praktis menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Tidak ada yang bisa mendeteksi apa yang akan kucuri, pikir Liu Chao dengan penuh semangat. Seketika itu juga, alisnya sedikit mengerut, dan dia bertanya dalam hatinya dengan ragu, instrumen Dewa Super, kau baru saja mengatakan bahwa kau bisa memasukkan semangka giok ke dalam ruang tahi lalat merah. Tetapi ada 4 semangka giok, dan semuanya berada di sulur yang sama, jadi mereka sama sekali tidak bisa dimasukkan. Lagi pula, 3 ruang di dalam tahi lalat merah tidak terlalu besar, dan mereka tidak terhubung. Sebagai produk bioteknologi kelas atas, ruang-ruang di dalamnya secara alami dapat diintegrasikan sesuai kebutuhan. Kau hanya perlu memikirkannya, kata perangkat Dewa Super dengan tenang dalam pikiran Liu Chao. Gabung.
Seru Liu Chao dalam hatinya dengan ekspresi gembira. Begitu dia selesai berbicara, ruang seluas 3 bola basket itu menyatu, menjadi ruang seluas 3 bola basket, lebih dari cukup untuk memuat 4 semangka giok. Ya Tuhan, perangkat Dewa Super benar-benar harta karun nomor 1 di alam semesta. Seru Liu Chao dengan gembira dan terkejut. Dia membuka pintu dengan kasar, melangkah keluar, dan berkata dengan percaya diri, aku punya rencana. Malam ini, aku akan mencuri kembali semangka giok. Wang Yun berpikir sejenak dan berkata, keluarga Luo memiliki kompleks villa besar di Anshan, tempat tinggal anggota penting keluarga Luo. Namun, tempat itu benar-benar seperti sarang naga dan sarang harimau, dijaga ketat. Bahkan nyamuk pun akan kesulitan masuk. Mencuri kembali semangka giok tentu merupakan ide yang bagus, tetapi mustahil untuk berhasil. Lebih baik lupakan saja. Yonan juga mencoba menghentikannya, sambil berkata, Liu Chao, jangan pergi. Itu hartamu. Kenapa kau mencurinya? Paling buruk, kau bisa menjual semangka giok itu kepada penyihir kecil. Sebenarnya, akulah pencuri nomor 1 di dunia. Mencuri semangka giok itu mudah bagiku, tanpa usaha. Kalian tidak perlu khawatir sama sekali, kata Liu Chao. CK. Kalau kau pencuri nomor 1 di dunia, bagaimana mungkin kau bahkan tidak tahu kalau seseorang melepas pakaian dalammu? Balas Wang Yun. Bahkan harimau pun terkadang tertidur. Saat itu, aku sama sekali tidak menyangka si penyihir kecil itu akan mencuri pakaian dalamku. Dan dengan tuan seperti si penyihir kecil di ruangan itu, aku tidak perlu khawatir pencuri lain mencuri semangka giok, jadi aku dengan berani tertidur tanpa kewaspadaan. Jika aku sudah siap, tidak mungkin ada yang bisa mencuri pakaian dalamku, kata Liu Chao, wajahnya memerah, tetapi ia berbicara dengan kemarahan yang benar. Tidak peduli seberapa fasih kau menggambarkan dirimu, aku tidak percaya kau adalah pencuri ulung nomor 1 di dunia, kata Wang Yun. Aku juga tidak percaya, timpal Yonan. Akan kutunjukkan kemampuan mencuriku, lalu kau akan tenang. Liu Chao menunjuk ke remote control di atas meja dan berkata sambil tersenyum jahat. Sekarang aku mencuri remote control tepat di depan matamu, dan kau bahkan tidak akan menyadarinya. Curi saja, silakan curi, kata kedua wanita cantik itu serempak sambil cemberut. Perhatikan baik-baik. Liu Chao terkekeh dan dengan ringan menggesekkan remote control di atas meja dengan tangan kirinya. Kedua wanita cantik itu hanya melihat bayangan samar sebelum remote control itu menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Keduanya melompat bersamaan, mata indah mereka terbelalak lebar, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hehe. Sekarang kau tahu betapa hebatnya kakakmu, kan? Kata Liu Chao dengan sombong. Kemana remote kontrolnya? Kemana perginya? Keduanya bergegas mendekat bersamaan. Yonan meraih kedua tangan Liu Chao dan meraba-raba lengan baju dan dadanya. Sementara Wang Yun mengangkat pakaian Liu Chao dari belakang dan menatap serta meraba-rabanya tanpa pandang bulu. Tak lama kemudian, mereka menyentuh seluruh tubuh Liu Chao, dan Yonan bahkan dengan berani menyentuh selangkangannya. Tetapi remote control itu tidak berada di Liu Chao. Yonan mundur beberapa langkah dan bertanya dengan heran, luar biasa. Dari mana kau mencuri remote control itu? Wang Yun juga bergerak dari belakang untuk menghadap Liu Chao. Mendesak, cepat katakan padaku, dari mana kau mencuri remote control itu? Itu ada di tanganku. Liu Chao mengulurkan tangan kirinya. Tidak, aku tidak memegangnya. Kedua wanita cantik itu serentak mengalihkan pandangan mereka ke arah benda itu dan bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Hehe, sekarang aku sudah mendapatkannya. Liu Chao melambaikan tangan kirinya, dan sebuah remote control muncul di telapak tangannya. Ini sungguh luar biasa. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Kedua wanita cantik itu benar-benar tercengang dan tak bisa berkata-kata. Mereka semua sangat cerdas, namun mereka tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Ini menunjukkan bahwa Liu Chao benar-benar memiliki keterampilan mencuri yang luar biasa, dan klaimnya sebagai pencuri nomor 1 di dunia bukanlah sepenuhnya sebuah pernyataan yang berlebihan. Apakah kau sudah yakin sekarang? Kata Liu Chao dengan bangga. Cobalah lagi, dan aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa memecahkannya, kata Yonan dengan nada menantang. Baiklah, mari kita coba lagi. Perhatikan baik-baik. Liu Chao meletakkan remote control di atas meja, lalu dengan lembut menggeseknya dengan tangan kirinya, dan remote control itu secara ajaib menghilang lagi. Prinsip apa sebenarnya yang mendasari ini? Tanya Wang Yun sambil mengerutkan kening. Kau tidak punya cincin penyimpanan atau gelang penyimpanan, jadi bagaimana remote control itu bisa hilang? Yonan juga terkejut, bergumam sendiri. Sial, dia benar-benar menghubungkannya dengan cincin dan gelang penyimpanan. Jika aku benar-benar mendapatkan cincin atau gelang penyimpanan, dia mungkin sudah mengetahuinya. Untungnya, aku punya tahi lalat merah di telapak tanganku, dan tidak ada yang akan berpikir tahi lalat merah bisa menyimpan barang. Liu Chao bergumam sendiri dengan terkejut, tetapi berkata dengan lantang, baiklah,
Berhentilah memikirkannya. Ini adalah kombinasi keterampilan mencuri dan sihir. Malam ini, aku akan menggunakan keterampilan mencuri ini untuk mencuri semangka giok, lalu memanggil penyihir kecil itu untuk meminta semangka giokku kembali, dan melihat apa yang akan dia lakukan nanti. Keahlian mencurimu memang luar biasa, tapi aku perhatikan kau harus menyentuh remote control dengan tangan kirimu untuk mencurinya. Namun, semangka giokmu ada di villa keluarga Luo. Kau bahkan tidak bisa masuk ke sana, jadi jangan pernah berpikir untuk mencurinya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nyawamu benar-benar bisa terancam, kata Wang Yun dengan cemas. Sepupuku benar, kau sebaiknya tidak pergi, kata Younan. Baiklah, jangan bicarakan itu. Liu Chao mengalihkan pembicaraan. Younan, apakah kamu sudah memesan tiket pesawat? Awalnya kami berencana berangkat hari ini, tetapi ada perayaan besar sore ini untuk merayakan kemenangan Anda di kejuaraan memori dunia dan hasil luar biasa yang telah diraih atlet negara kita di kejuaraan memori dunia. Jadi, kami hanya bisa pulang besok. Saya akan segera memesan tiket pesawat untuk besok, kata Younan. Perayaan lagi? Liu Chao mengerutkan kening. Jangan seperti itu, oke? Kau sekarang seorang selebriti. Bisnis sekolah pelatihanku akan bergantung padamu untuk meningkatkannya di masa depan, jadi menghadiri beberapa acara perayaan adalah suatu keharusan. Younan dan aku akan mengajakmu berbelanja nanti dan membelikanmu beberapa pakaian yang cocok. Dengan begitu, kau tidak akan kehilangan muka dan citra sebagai seorang juara, kata Wang Yun dengan genit. Pakaianku bukan merek desainer, tapi rapi dan bersih, jadi tolong jangan membelinya. Aku akhirnya mendapatkan 50.000 dolar AS, yang sedang kutabung untuk membeli rumah di Beijing nanti, kata Liu Chao dengan wajah getir. Dasar pelit. Kau sudah menjadi miliarder, dan kau bahkan tidak mampu membeli pakaian? Wang Yun melompat dan berkata. Bukannya aku enggan berpisah dengannya, hanya saja itu tidak perlu, kata Liu Chao lemah. Karena kamu tidak keberatan mengeluarkan uang, ayo kita beli baju, ayo pergi. Setelah Wang Yun selesai berbicara dengan nada mendominasi, dia meraih lengan kiri Liu Chao, dan Younan juga meraih lengan kanan Liu Chao tanpa ragu-ragu. Seperti tiga kekasih yang mesra, mereka berjalan keluar. Saya tidak sedang mengemudi. Karena ada banyak pusat perbelanjaan besar di dekat rumah Wang Yun, dengan banyak pakaian mewah. Setelah menghabiskan sepanjang pagi, akhirnya saya berhasil membelikan Liu Chao 3 set pakaian, 3 pasang sepatu, dan 3 dasi. Totalnya lebih dari 30.000 RMB. Hal ini membuat Liu Chao patah hati. Dia belum pernah memakai pakaian semahal ini sebelumnya. Ini sungguh sia-sia. Pada sore harinya, mereka bertiga menghadiri perayaan yang cukup besar. Banyak pejabat dan wartawan datang, dan ada pidato dari para pemimpin serta wawancara dari wartawan. Kilatan lampu kamera hampir membutakan Liu Chao. Waktu sudah lewat pukul 8 malam ketika Liu Chao sampai di rumah, dan dia langsung merebahkan diri di tempat tidur, tidak ingin bangun lagi. Kedua wanita cantik itu diam-diam menghela napas lega. Pasti Liu Chao tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri semangka giok malam ini, kan? Namun, mereka tetap membiarkan pintu Liu Chao terbuka lebar, tidak membiarkannya lepas dari pandangan mereka. Lagi pula, mereka telah menyaksikan kemampuan Liu Chao memanjat tembok seperti cicak. Pada pukul 9 malam itu, Liu Chao akhirnya pulih. Dia keluar dari kamar dengan seringai jahat dan berkata kepada dua wanita cantik yang duduk di sofa menonton TV. Ayo, kita curi semangka giok? Tidak, kalian tidak boleh pergi. Kedua wanita cantik itu langsung menegang, masing-masing meraih tangan Liu Chao dan menolak untuk melepaskannya. Sebenarnya, mencuri semangka giok itu tidak sesulit yang kau kira. Aku bahkan tidak perlu pergi ke villa keluarga Luo, aku bisa mencurinya dari atap gedung ini. Bagaimana? Tertarik sekarang? Kata Liu Chao sambil tersenyum jahat. Tertarik? Kedua gadis cantik itu terdiam sejenak, lalu tertawa bersamaan. Tentu saja, mereka sama sekali tidak percaya kata-kata Liu Chao, tetapi berjalan-jalan di atap dan memandang cahaya ribuan rumah pasti akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Maka ketiganya langsung pergi ke atap dan berdiri berdampingan. Gedung ini memiliki 38 lantai. Meskipun bukan gedung tertinggi di Beijing, gedung ini tetap menonjol. Jadi, jika memandang ke kejauhan, lampu-lampunya membentang sejauh mata memandang, menciptakan pemandangan yang benar-benar megah. Kedua wanita cantik itu sangat menikmati pemandangan tersebut. Namun, pandangan Liu Chao tertuju pada villa besar Dianshan, villa keluarga Luo, yang tidak terlalu jauh dari sini. Dia sudah mengetahui hal itu secara diam-diam saat berbelanja di mal hari ini. Telinganya sedikit berkedut saat ia mulai mendengar suara-suara yang berasal dari villa keluarga Luo. Tak lama kemudian, senyum jahat muncul di wajahnya. Karena dia mendengar suara Lori, dan bahkan berdasarkan setiap suara halus yang dia buat, dia bisa membayangkan lingkungan sekitarnya dalam pikirannya. Saat itu, Lori memang sedang berada di sebuah suite mewah di Anshan Villa. Kamar tidur Lori aneh. Tidak ada aroma kosmetik atau mainan mewah.
Dindingnya dipenuhi berbagai macam senjata belati, bayonet, pedang besar, pedang, pistol, senapan mesin ringan, dan bahkan senapan mesin berat diletakkan di samping tempat tidur. Sebuah meja mahoni besar berdiri di dinding, bukan berisi komputer atau buku, tetapi beberapa kotak yang sangat indah. Setiap kotak berisi berbagai batu permata dan mutiara, salah satunya bahkan sebesar telur. Sebuah semangka giok juga diletakkan di atas meja, berkilauan cemerlang di bawah cahaya. Hehe, lihat saja nanti aku akan mencuri kembali semangka giok itu dari jarak 10 mil tanpa ada yang menyadarinya. Luoli, sekarang kau bisa menangis, pikir Liu Chao dengan bangga dalam hati. Villa keluarga Luo, kamar Luoli. Luoli berjongkok dengan canggung di kursi, sementara ayahnya yang berjenggot dan ibunya yang masih menawan berdiri berdampingan, ketiganya mengagumi semangka giok di atas meja dengan mata yang terpesona. Ayah, ibu, kalian sudah mengawasi selama berjam-jam, kalian bisa pergi sekarang, kata Lori dengan tidak sabar. Nak, kami tidak akan pergi sampai kau memberitahu kami dari mana semangka giok itu berasal, kata Tuan Luo dengan tegas. Aku tidak akan memberitahumu, kata Lori dengan lantang. Keluarga Luo kami tidak kekurangan uang. Tidak perlu bagi kami untuk mencuri atau merampok harta benda yang bukan milik kami. Kami bisa mendapatkan perhiasan apapun yang kami inginkan dengan membelinya, kata Tuan Luo dengan ekspresi serius. Lili, bersikaplah baik dan dengarkan ayahmu. Ibu Luo menatap Luoli dengan mata penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut. Aku tidak mencuri atau merampok. Aku hanya menjaga semangka giok ini agar aman untuk temanku sehingga dia tidak akan kehilangannya secara tidak sengaja. Tapi dia pasti akan segera menjualnya kepada kita. Ayah baru saja mengatakan kita bisa mendapatkan perhiasan apapun yang kita inginkan dengan membelinya. Aku sangat menyukai keempat semangka giok ini. Aku harus memilikinya. Siapkan 300 juta dolar as untukku, kata Lori. 300 juta dolar as? Tuan Luo mengerutkan kening. Nilainya tidak sebesar itu. 200 juta dolar as sudah cukup, atau bahkan kurang. Katakan padaku, teman yang mana ini? Apakah dia berani tidak menghormati keluarga Luo? Ayah, kau sangat baik padaku. 200 juta dolar as? Hanya 200 juta dolar as. Dia pasti akan sangat senang menjual semangka giok itu padaku. Begini, untuk mendapatkan dukungan ayahnya, Luoli sama sekali tidak tersipu dan menceritakan seluruh proses menjalankan misi, menjemput Liu Chao dari pulau terpencil, dan bagaimana Liu Chao mendapatkan semangka giok. Dia bahkan mengungkapkan bahwa dia tidur di kamar Liu Chao sepanjang malam, dan bahwa dia telah melepas pakaian dalam Liu Chao tepat sebelum fajar tanpa sepengetahuannya, dan kemudian dia memberitahu Liu Chao bahwa dia telah membawa kembali semangka giok tersebut. Tuan dan Nyonya Luo sama sekali tidak terkejut. Tuan Luo bahkan menepuk dadanya dan berkata dengan lega, anakku, kau telah melakukan hal yang benar. Jika tidak, semangka giok itu pasti sudah dicuri, dan akan sangat merepotkan untuk menyelidikinya. Ibu Luo juga berkata, karena alasan ini saja, Liu Chao seharusnya berterima kasih kepada Anda, dan harganya harus diturunkan. Tapi bajingan itu menelepon kantorku hari ini, terlihat sangat marah. Ini seperti anjing yang menggigit El Dongbin, tidak mengenali hati yang baik, kata Lori dengan marah. Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tuan dan Nyonya Luo sama-sama marah. Dengan kemampuannya, semangka giok itu bisa saja dicuri oleh seorang ahli dalam waktu singkat, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda. Oleh karena itu, kami tidak bisa mematok harga terlalu tinggi. Paling banyak 200 juta dolar as, kata Lori. Tidak perlu, 100 juta dolar as sudah cukup, kata ayah Luo. Aku khawatir dia akan mengatakan bahwa keluarga Luo kita menyalahgunakan kekuasaan, kata ibu Luo. Keluarga Luo kami adalah yang paling masuk akal. Selama kami menjelaskan alasannya kepadanya dan mengklarifikasi mengapa harganya didiskon, dia seharusnya bisa mengerti. Jika dia tidak mengerti, kami hanya perlu membujuknya, kata ayah Luo dengan tatapan garang. Mereka benar-benar keluarga orang gila. Liu Chao merasa geli sekaligus jengkel saat mendengar ini, tetapi yang paling utama adalah amarahnya. Ayah dan ibu, aku tidak peduli. Keempat semangka giok ini menjadi milikku mulai hari ini. Aku akan membawanya bersamaku saat menikah nanti, tetapi kalian harus membayarnya, kata Luoli. Baiklah, baiklah, keempat semangka giok ini akan menjadi mas kawinmu. Tapi, apakah kamu punya pacar? Tanya ibu Luo lembut. Dulu aku agak menyukai Liu Chao karena dia bilang aku imut, tapi setelah mengetahui betapa tidak tahu berterima kasihnya dia, aku jadi tidak terlalu menyukainya lagi, kata Luoli. Namun, aku akan segera menemukan pacar yang kusukai. Seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri tidak pantas menjadi menantu saya, kata Tuan Luo dengan lantang. Menantu kita harus patuh, kuat secara fisik, dan sangat mahir dalam bela diri. Dia tidak boleh mati hanya karena ditusuk atau dipukul beberapa kali, kata ibu Luo dengan serius. Liu Chao sama sekali tidak memenuhi syarat. Ya Tuhan, untunglah aku menelepon kantornya hari ini,
Kalau tidak aku akan benar-benar dalam masalah. Terlibat dengan keluarga gila seperti itu akan membuat orang normal pun menjadi gila. Liu Chao menyeka keringat dingin dari dahinya. Besok saya akan mengirim seseorang untuk menghubungi Liu Chao dan membujuknya untuk menjual semangka giok itu kepada kita dengan harga murah, kata Tuan Luo. Terima kasih, ayah, kata Lori dengan ekspresi bahagia. Setelah mengucapkan beberapa kata lagi yang hanya akan diucapkan oleh orang gila, Tuan dan Nyonya Luo akhirnya pergi. Namun, Lori tetap menatap semangka hijau giok itu, tak mampu mengalihkan pandangannya. Perhatikan lebih dekat. Semangka giok itu akan segera dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Liu Chao mencibir. Dengan sebuah pikiran, ia menghubungi seekor kelelawar yang terbang di langit malam. Setelah percakapan singkat, ia mengulurkan tangan kirinya, dan kelelawar itu perlahan terbang turun dan mendarat di telapak tangan kiri Liu Chao. Ya Tuhan, Liu Chao, bagaimana kau bisa melakukan itu? Younan dan Wang Yun terceng astonished. Wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Kelelawar sebenarnya sangat baik. Selama Anda mengirimkan gelombang otak yang ramah kepada mereka, mereka akan memperlakukan Anda sebagai teman, kata Liu Chao dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Kedua wanita cantik itu mempercayainya. Hampir bersamaan, mereka mengulurkan sepasang tangan mereka yang putih dan merah muda di depan pemukul bisbol itu. Masuklah ke telapak tangan mereka dan bermainlah dengan mereka. Perintah Liu Chao secara diam-diam. Kelelawar itu sangat patuh. Ia segera terbang ke telapak tangan mereka, berbaring di sana dengan tenang, dan sesekali mengepakkan sayapnya. Wow, kelelawar ini lucu sekali. Seru kedua gadis cantik itu serempak. Silakan. Liu Chao melambaikan tangannya sambil menyeringai jahat. Kelelawar itu terbang dan, hanya dalam beberapa tarikan napas, melayang di atas villa keluarga Luo, berputar-putar dengan santai sementara telinganya berkedut, mendengarkan semua yang dibuat Luo Li. Lori adalah seorang ahli super, jadi tentu saja dia mendengar pergerakan kelelawar itu, tetapi bagaimana mungkin dia bisa melindungi diri dari satu kelelawar saja? Ia mengagumi semangka giok itu sejenak, lalu berdiri, melepas pakaian dan branya, melemparkannya ke tempat tidur, dan dengan anggun berjalan ke kamar mandi untuk mandi. Suara air yang mengalir memenuhi udara, dan ia tidak menyadari bahwa seorang pencuri akan datang untuk mencuri semangka giok itu. Lagi pula, villa keluarga Luo dijaga ketat, dikelilingi tembok setinggi 5 meter dan dipatroli oleh petugas keamanan, yang semuanya adalah ahli keluarga Luo yang telah mengembangkan ki sejati. Terlebih lagi, ada banyak anggota klan di dalam villa yang bahkan lebih kuat daripada Luo Li. Jangankan manusia, bahkan seekor kucing pun akan terdeteksi jika masuk. Kelelawar-kelelawar yang sudah berterbangan di luar jendela tiba-tiba bergerak, terbang masuk tanpa suara melalui jendela yang terbuka lebar dan mendarat di atas semangka giok dalam sekejap, sebelum semangka giok itu lenyap seketika. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa tahi lalat merah yang awalnya berada di telapak tangan kiri Liu Chao kini berada di perut kelelawar, tertutup oleh bulu halus dan sama sekali tidak terlihat. Lepaskan juga branya, perintah Liu Chao dalam hatinya. Yang mulia, masih banyak perhiasan dan mutiara di atas meja. Haruskah kita menyimpannya juga? Saran kelelawar itu. Tidak, Yang Mulia tidak menginginkan harta orang lain. Anda hanya menginginkan semangka giok Anda sendiri. Dia bahkan mencuri pakaian dalamku, jadi aku juga mencuri branya, pikir Liu Chao dalam hati. Baik, Yang Mulia. Kelelawar itu kemudian membentangkan sayapnya dan terbang ke tempat tidur, mengambil bra berenda milik Luo Li ke dalamnya. Kemudian ia terbang keluar tanpa suara. Dan dalam beberapa tarikan napas, ia telah terbang ke kepala Liu Chao dan kedua temannya. Setelah berputar beberapa kali, ia mendarat di telapak tangan kiri Liu Chao, dan tahi lalat merah itu juga tanpa suara berpindah ke telapak tangan Liu Chao. Kelelawar-kelelawar ini sangat lucu. Mereka datang bermain dengan kita lagi, kata Liu Chao sambil tersenyum. Sayangku, kemarilah ke kakakmu. Wang Yun dan Younan tak kuasa menahan diri untuk kembali mengulurkan tangan mereka, berkata dengan gembira. Jadi, di bawah perintah Liu Chao, kelelawar itu bermain-main dengan kedua wanita cantik itu untuk beberapa saat lagi sebelum melebarkan sayapnya dan terbang ke udara, menghilang tanpa jejak dan tidak pernah muncul di hadapan ketiganya lagi. Pemandangan malam yang indah, sungguh menyegarkan. Liu Chao menarik napas dalam-dalam menghirup udara segar, sambil diam-diam mendengarkan gerak-gerik keluarga Luo dengan pendengarannya yang luar biasa. Luo Li akhirnya selesai mandi dan keluar dari kamar mandi sambil terbungkus handuk seputih salju. Sebagian besar kulitnya yang jernih dan seputih salju terlihat, membuatnya tampak sangat cantik dan menawan. Matanya langsung tertuju pada meja. Lalu ia terdiam kaku. Seolah disambar petir, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Ia menggosok matanya berulang kali dengan tangannya yang indah. Tetapi ketika ia melihat lagi, ia tetap tidak dapat melihat semangka giok yang seharusnya ada di atas meja. Dia tiba-tiba terbangun dengan kaget, matanya yang waspada dengan cepat mengamati ruangan, hidungnya berkedut tanpa henti. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Ibu dan ayah pasti masuk dan mengambil semangka giok itu. Mereka licik sekali,
Gumam Luoli dengan marah pada dirinya sendiri. Tanpa mengenakan pakaian apapun, dia langsung berteriak histeris di dalam kamar. Luo Baki, dasar bajingan, kembalikan barang-barangku sekarang juga, atau aku akan membakar villa ini. Luo Baki tentu saja merupakan nama ayah Luo. Suaranya dipenuhi energi yang kuat, dan teriakan paniknya seperti guntur di ruangan itu, hampir menyebabkan rumah itu runtuh. Suara mendesing. Tuan dan Nyonya Luo masuk melalui jendela dalam sekejap, seperti hantu. Mereka benar-benar pasangan yang langka di dunia ini. Sebelum keduanya sempat berbicara, Luoli berteriak dengan marah, Luo Baki, Kuomier, berani-beraninya kalian mencuri semangka giok saat aku sedang mandi? Apa? Semangka gioknya hilang? Luo Baki dan Kuomier sama-sama terkejut. Pandangan mereka tertuju pada meja, tetapi ketika mereka tidak menemukan jejak semangka giok, keraguan dan senyum masa muncul di wajah mereka. Luo Baki bahkan melebarkan matanya hingga batas maksimal dan berkata, anakku, jangan bercanda dengan kami. Jika aku marah, kau tidak akan senang. Aku tidak bercanda. Semangka giok itu hilang, tapi permata dan mutiara lainnya masih ada di sini. Ini jelas bukan ulah pencuri. Pasti kau. Kembalikan semuanya padaku sekarang juga. Atau kita berdua akan mati di sini hari ini. Kata Lori dengan panik. Nak, jangan khawatir, ibu pasti akan menjelaskan kepadamu. Setelah mengatakan ini, Luo Baki dan ibunya menggeledah seluruh kamar Luoli, tetapi tentu saja mereka tidak menemukan jejak semangka giok itu sedikit pun. Seseorang kemarilah. Luo Baki merasakan keseriusan situasi dan amarahnya membara saat dia berteriak histeris. Wos wos wos. 5 ahli patroli langsung terbang menembus jendela dan berdiri tegak di depan Luo Baki. Mereka semua adalah anggota keluarga Luo, masing-masing seorang ahli, berkali-kali lebih kuat dari Luo Xiao, dan beberapa bahkan lebih kuat dari Luo Li. Semangka giok milik Nona hilang. Apa kau lihat siapa yang melakukannya? Teriak Luo Ba dengan marah. Sama sekali tidak ada orang yang masuk ke villa kami barusan. Hanya ada satu kelelawar yang melayang di udara sebentar sebelum masuk ke kamar Nona muda, tetapi ia terbang pergi dengan cepat. Kelima petugas keamanan saling bertukar pandang, dan salah satu dari mereka menjawab dengan lantang. Seekor kelelawar masuk? Luo Baki tercengang. Mungkinkah seekor kelelawar benar-benar mencuri semangka giok sebesar itu? Luo Baki, berhentilah berakting. Jika kau tidak mengeluarkan semangka giok hari ini, aku akan melawanmu sampai mati. Luo Li berkacak pinggang, matanya penuh amarah, seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Tenang, tenang. Luo Baki meraung marah, hampir gila, tetapi karena sudah tua, ia berhasil menahan amarahnya. Lalu berkata dengan kesal, anakku, bukan ayahmu yang melakukannya. Perhatikan baik-baik, apakah ada barang lain yang hilang? Apakah pencuri itu meninggalkan petunjuk? Luo Li menatap Luo Baki lama sekali sebelum cemberut dan mengamati sekeliling ruangan. Akhirnya, pandangannya tertuju pada tempat tidur, dan dia berkata dengan terkejut dan ragu, Braku juga hilang. Branya hilang? Semua orang terkejut dan saling memandang dengan tidak percaya. Kau yakin Bra-mu juga hilang? Tanya Luo Baki dengan ekspresi aneh. Aku melepas pakaianku, melemparkannya ke tempat tidur, lalu pergi mandi. Tapi sekarang Braku hilang. Lori memeriksa pakaiannya dengan hati-hati beberapa kali, menggertakkan giginya sambil berkata, ini pasti pencuri mesum. Kita harus menangkapnya dan mengebirinya. Karena Branya juga hilang, dia mulai percaya bahwa itu bukan perbuatan ayahnya. Lagi pula, ayahnya tidak mungkin mencuri Branya. Pencuri itu mungkin sangat cerdas dan telah lolos dari indera Anda. Dia pasti masih bersembunyi di suatu tempat di villa ini. Cepat, geledah dia sampai tuntas, meskipun Anda harus menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah. Kata Luo dengan garang. Wos 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 wos. Para ahli dari keluarga Luo muncul dari jendela seperti hantu, dengan hati-hati menggeledah kompleks villa tersebut. Tuan dan Nyonya Luo juga mulai melakukan pencarian menyeluruh di villa Luo Li. Anggota keluarga Luo lainnya juga menjadi gelisah dan panik mencari di mana-mana. Namun, setelah mencari cukup lama, mereka tidak menemukan apapun. Banyak anggota keluarga Luo menjadi histeris, bergegas keluar dari villa, mengambil senjata mereka, dan dengan panik menghancurkan serta menyerang Dianshan. Dasar mesum, keluar sini, keluar sini. Luo Li juga telah selesai berpakaian dan mengamuk di Gunung Yanshan dengan sebatang besi di tangan, menghancurkan pepohonan dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya menjadi debu. Hahaha. Liu Chao, yang mendengarnya dengan jelas, membungkuk dan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kalian tertawaan? Tanya Younan dan Wang Yun dengan bingung. Ayo, kita kembali. Aku punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan padamu. Liu Chao menarik mereka berdua turun dari atap dan kembali ke dalam suite. Begitu kami masuk, kedua wanita cantik itu berkata dengan tidak sabar, barang bagus apa yang kalian lihat? Cepat keluarkan. Perhatikan baik-baik, kata Liu Chao sambil menyeringai jahat, dan dengan jentikan ringan tangan kirinya di atas meja,
4 buah semangka giok muncul di atas meja seolah-olah secara ajaib, berkilauan dengan cahaya yang megah di bawah lampu. Bagaimana ini mungkin? Ini pasti halusinasi. Ya, ini halusinasi. Kedua wanita cantik itu membelalakan mata mereka sedalam-dalamnya, wajah mereka dipenuhi rasa tak percaya. Mereka terus menggosok mata mereka dengan tangan mereka yang sehalus giok, lalu melihat lagi. Mereka menemukan bahwa memang benar ada 4 semangka giok di atas meja. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ini nyata, dan bukan ilusi atau mimpi. Dengan suara mendesing, kedua wanita cantik itu serentak mengarahkan pandangan ngeri mereka ke wajah Liu Chao. Tergagap-gagap, Liu Chao, apa sebenarnya yang terjadi? Hahaha. Liu Chao tak kuasa menahan tawa. Aku baru saja bilang akan pergi ke atap dan mencuri kembali semangka giok milikku. Sekarang kau lihat semangka giok itu, apa anehnya? Maksudmu, saat kau datang ke atap bersama kami tadi, kau mencuri semangka giok yang berada jauh di villa keluarga Luo? Tanya Wang Yun dengan terkejut. Guru, Anda sangat pintar, itu benar sekali, kata Liu Chao sambil tersenyum licik. Wang Yun berdiri di sana dengan tidak tahu harus berkata apa. Younan berseru kaget, bahkan dewa pun tidak akan seajaib ini. Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat ilmiah. Aku pencuri nomor 1 di dunia, tentu saja aku punya kemampuan mencuri yang luar biasa, kata Liu Chao dengan angkuh. Kau tidak tahu teknik pemindahan 5 hantu, kan? Tanya Wang Yun dengan penuh semangat. Haha. Ini adalah teknik rahasia keluarga saya, yang hanya diturunkan kepada anak laki-laki, bukan anak perempuan, jadi saya tidak bisa mengungkapkannya kepada Anda, kata Liu Chao dengan serius. Bahkan istrimu pun tidak boleh tahu? Tanya Wang Yun penuh arti. Nah, jika istri saya melahirkan anak laki-laki, maka saya berhak untuk tahu, kata Liu Chao. CK. Siapa peduli? Younan dan Wang Yun menatap Liu Chao bersamaan, tanpa sama sekali tidak peduli. Namun, setelah beberapa saat, kedua wanita cantik itu kembali menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya, menarik Liu Chao untuk duduk di sofa. Younan bertanya dengan penasaran, Liu Chao, kau sama sekali tidak pergi dari sini. Jadi bagaimana kau bisa mencuri semangka giok itu kembali? Apa prinsip di baliknya? Anggap saja ini seperti teknik pemindahan 5 hantu. Akan kujelaskan secara detail setelah kita menikah dan memiliki seorang putra, kata Liu Chao sambil tersenyum. Dasar bajingan, aku tak akan pernah bicara lagi denganmu. Younan tersipu malu, jantungnya berdebar kencang seperti rusa, berharap ada lubang di tanah yang bisa ia masuki dan bersembunyi di dalamnya. Hehehe. Wang Yun terkekeh dan dengan ragu bertanya, Liu Chao, apakah itu berarti kau bisa mencuri harta karun dari jarak ribuan mil? Secara teori, itu benar. Tetapi tradisi keluarga kami adalah kami tidak dapat mencuri apa yang bukan milik kami dengan cara ini. Semangka giok itu milikku, jadi aku bisa menggunakan metode rahasia untuk mencurinya kembali, kata Liu Chao dengan sungguh-sungguh. Bagaimana jika kau mencuri harta karun yang bukan milikmu? Tanya Wang Yun dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu, kau akan kehilangan kemampuan sihir ini. Liu Chao berbohong. Syukurlah, kalau tidak, dunia akan benar-benar kacau. Kedua wanita cantik itu diam-diam menghela napas lega bersamaan. Kau harus merahasiakan kemampuanku ini. Jika tidak, akan ada masalah besar, kata Liu Chao dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu siapapun. Jika Loli tahu kau mencuri semangka giok lagi, dia pasti akan mengganggumu habis-habisan, dan kau tidak akan tenang, begitu juga kami, kata Wang Yun. Liu Chao, mulai sekarang kau harus menyembunyikan semangka giok itu dengan baik. Jangan membawanya keluar. Jika kau bisa menjualnya secara diam-diam pada akhirnya, Luoli tidak akan bisa mengetahuinya. Dan kau bisa belajar serta menjalankan bisnismu dengan tenang, kata Younan dengan serius. Liu Chao mengangguk sambil tersenyum. Ketiganya mengobrol dengan hangat untuk waktu yang lama sebelum dengan berat hati kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Liu Chao tidur nyenyak sepanjang malam, baru bangun pukul 8 pagi keesokan harinya. Hal pertama yang dilakukannya adalah menghubungi nomor kantor Luoli. Yang mengejutkan Liu Chao, Luoli yang menjawab telepon. Siapa yang kau cari? Kata-kata Lori terdengar tajam, seolah-olah dia belum pulih dari pukulan semalam. Namaku Liu Chao, kata Liu Chao sambil menyeringai jahat. Liu Chao, apa yang kau inginkan dariku? Suara Luoli terdengar sangat panik. Liu Chao tertawa dalam hati, tetapi berkata dengan marah, gadis kecil, kembalikan semangka giokku. Baiklah, baiklah, kemampuanmu terlalu lemah untuk melindungi semangka giok itu. Lebih aman jika aku yang menyimpannya untukmu sementara waktu. Kata Lori dengan hati-hati. Semangka giok itu milikku, dan keamanannya bukan urusanmu. Jika hilang, itu masalahku sendiri. Bawakan semangka giok itu sekarang juga. Atau, kata Liu Chao dengan garang. Aku tidak bermaksud mengambil semangka giokmu, dan aku tahu itu hartamu. Aku hanya bersikap baik, takut kau akan kehilangannya,
jadi aku mempercayakannya padamu untuk disimpan. Karena kau tidak ingin aku menyimpannya, aku akan mengembalikannya padamu. Namun, aku akan segera memburu anggota laba-laba racun, jadi aku harus mengembalikan semangka giok itu padamu saat kau datang ke Yanjing lagi, kata Luoli lemah. Suruh si telinga besar mengantarkannya, atau aku akan mengambilnya sendiri, kata Liu Chao dengan garang. Big Ears juga akan ikut denganku untuk memburu anggota Poison Spider. Jadi tidak ada waktu untuk mengantarkan J2 Termelon jika kau tidak mempercayaiku. Sebutkan saja harganya, dan ayahku akan mentransfer uangnya kepadamu, kata Lori dengan rendah hati. Luoli, dengarkan aku baik-baik. Semangka giok itu adalah harta paling berhargaku, dan aku tidak akan pernah menjualnya. Kau harus segera mengembalikan semangka giok itu kepadaku. Mengerti? Kata Liu Chao dengan tegas. Aku mengerti. Lain kali kau datang ke Yanjing untuk belajar, aku pasti akan mengembalikan semangka giok itu kepadamu. Luoli berkata lemah, lalu dengan cepat menutup telepon. Kemudian dia menjadi histeris, berteriak dan memukul telepon dengan keras. Boom! Suara memekakan telinga terdengar, telepon itu hancur menjadi debu, dan meja pun ikut hancur menjadi debu. Si telinga besar dan koin tembaga sama-sama menggelengkan kepala. Meja ini pada dasarnya diganti setiap hari, dan teleponnya juga diganti setiap hari. Bos ini memang kuat, tetapi jika menyangkut kerusakan, dia benar-benar tak tertandingi. Lori berteriak lebih panik lagi, dan sebuah tongkat yang terbuat dari energi sejati tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menghancurkan semua yang ada di kantor sampai semuanya hancur menjadi debu. Jika si telinga besar dan koin tembaga tidak menghindar dengan cepat, mereka mungkin akan hancur sampai mati. Si telinga besar dan si koin tembaga sama-sama bingung. Meskipun Lori memiliki temperamen buruk, dia jarang marah seperti ini. Ada apa dengannya hari ini? Hahaha. Penyihir kecil, jika kau adalah San Wukong, maka aku adalah Buddha, musuh bebuyutanmu. Mulai sekarang, jika kau melihatku, sebaiknya kau berbelok. Meskipun Liu Chao tidak melihat penampilan gila Luoli, dia bisa membayangkan bahwa wanita itu tertawa puas, tampak seperti Raja Iblis yang jahat. Pesawat dari Yanjing ke Baicheng akhirnya lepas landas. Liu Chao menggenggam tangan Younan saat mereka duduk, memandang langit biru dan awan putih, serta Yanjing yang berada di kejauhan. Senyum cerah muncul di wajahnya. Perjalanan ke Amerika Serikat ini sangat berharga. Tidak hanya memenangkan kejuaraan memori dunia dan menerima hadiah emas lari 50.000 meter, ia juga menguasai metode untuk mengintegrasikan kemampuan biologi secara penuh. Kini ia telah sepenuhnya mengintegrasikan memori lebah, kekuatan semut, dan keterampilan menggunakan pisau belalang sembah. Ia juga telah mengintegrasikan kemampuan memanjat dinding cicak, kelincahan kaki laba-laba, racun ular bambu, dan kemampuan hibernasi tawon hingga 50 kali lipat. Ia menjadi jauh lebih kuat, mampu memanjat dinding dan berjalan di atas air. Selain itu, ia cukup beruntung mendapatkan 4 buah semangka giok senilai ratusan juta dolar AS, yang saat ini berada di ruang milik Red Mole. Keuntungan lain yang bahkan lebih besar adalah Younan akhirnya jatuh cinta padanya. Sebelum mendapatkan perangkat Dewa Super, itu hanyalah mimpi yang tidak realistis baginya. Tetapi sekarang, mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan, dan hidup menjadi jauh lebih indah. Memikirkan hal itu, dia menarik tangan Younan yang lembut ke pangkuannya, menutupinya dengan kedua tangannya dan memainkannya dengan berbagai cara. Tangan Younan berwarna putih bersih dengan rona kemerahan, halus dan indah, dan terasa sangat nyaman saat digenggam. 2 rona merah muncul di wajah cantik Younan. Dia melirik Liu Chao dengan malu-malu sebelum dengan cepat memalingkan muka. Dalam persepsi Liu Chao, rasanya seperti baru sesaat pesawat itu tiba di Baicheng. Keduanya turun dari pesawat sambil membawa barang bawaan mereka, lalu berjalan keluar dari bandara berdampingan. Liu Chao tidak menelepon ayahnya. Dan Younan tidak memberitahu orang tuanya untuk menjemputnya karena ia tidak meraih hasil yang baik dalam kejuaraan memori dunia. Jadi, keduanya memanggil taksi dan langsung kembali ke sekolah. Sekitar pukul 7 malam, mereka berdua meletakkan barang bawaan mereka di asrama lalu pergi ke ruang kelas. Ujian masuk perguruan tinggi akan dilaksanakan sekitar 20 hari lagi. Kali ini, partisipasi mereka dalam kejuaraan memori dunia telah menunda mereka lebih dari sebulan. Jadi mereka tentu saja harus belajar keras sekarang. Jika tidak, mereka mungkin tidak bisa masuk Universitas Yanqing. Liu Chao dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan dengan berani menggenggam tangan Younan saat mereka masuk. Semua siswa yang sedang belajar mandiri di malam hari tiba-tiba mendongak dan melihat Liu Chao dan Younan. Mereka semua menjadi bersemangat secara bersamaan. Wang Jun melompat dari tempat duduknya, bergegas ke Liu Chao, berlutut dengan satu lutut, dan berteriak dengan penuh semangat. Saudara Chao, kau adalah idolaku. Aku akan mengikutimu selamanya. Teman sebangku Wang Jun, Chao Min, juga terhuyung mendekat, berlutut dengan satu lutut, dan menatap Liu Chao dengan mata penuh kekaguman. Saudara Chao, aku mengagumimu, aku penggemarmu terbesar.
Sebagian besar anak laki-laki itu juga berdiri dan dengan antusias menghampirinya. Kakak Chao, kami semua adalah penggemarmu. Semua gadis di kelas berdiri satu persatu dan mengerumuninya seperti orang gila. Kakak Chao, kau sangat luar biasa. Kami semua gadis menyayangimu. Para siswa, jangan terlalu bersemangat, jangan terlalu bersemangat. Liu Chao benar-benar terkejut dengan antusiasme teman-teman sekelasnya dan segera berteriak. Selamat kepada kakak Chao dan kakak ipar Younan atas pernikahan kalian yang panjang dan bahagia. Semoga segera dikaruniai seorang putra. Wang Jun akhirnya melihat bahwa Liu Chao masih menggenggam tangan Younan dengan erat. Sementara Younan tampak malu dan mencoba melepaskan diri, tetapi tidak bisa. Ia tak kuasa menahan tawa dan berteriak. Selamat kepada kakak Chao dan kakak ipar Younan atas pernikahan kalian yang panjang dan bahagia. Dan semoga segera dikaruniai bayi. Saat diingatkan, teman-teman sekelas yang berkumpul di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak dengan aneh. Mao Gaode duduk di kursinya dengan ekspresi muram, matanya memancarkan cahaya dingin yang tertuju pada Liu Chao seperti ular berbisa yang siap memangsanya. Liu Chao akhirnya melepaskan tangan Younan, mengangkat kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, teman-teman sekelas, kalian semua begitu antusias, tetapi ujian masuk perguruan tinggi akan segera datang, jadi cepatlah belajar. Antusiasme para siswa tetap tak berkurang, mereka mengelilingi keduanya dan mengobrol dengan penuh semangat tentang segala hal di kejuaraan memori dunia, mengajukan pertanyaan yang 100 kali lebih detail daripada yang diajukan reporter hari itu. Tak lama kemudian, kabar kembalinya Liu Chao menyebar ke seluruh kampus. Banyak siswa dari kelas lain juga berkumpul, berdesakan di koridor, berteriak dan melompat kegirangan. Liu Chao memenangkan kejuaraan memori dunia dan menjadi ahli memori terkuat di dunia. Liu Chao adalah teman sekelas mereka, dan mereka bangga serta bahagia untuknya. Apa yang harus kita lakukan? Liu Chao bingung. Pergi dari sini, dasar idiot besar, Younan berbisik di telinga Liu Chao. Liu Chao langsung mengerti dan hendak bertindak ketika suara di luar tiba-tiba berhenti, dan semua siswa menoleh dan menatap kosong. Seorang wanita cantik dengan rambut sebahu, mengenakan gaun kuning lengan pendek, berjalan anggun sambil memegang buket bunga yang berebut perhatian, termasuk mawar, bunga teratai, dan bunga baby es bread. Dia benar-benar sangat cantik. Namun, tak seorang pun memperhatikan bunga-bunga di tangannya. Sebaliknya, tatapan terpesona mereka tertuju pada wajahnya yang cantik, yang bahkan lebih memukau daripada bunga-bunga itu, dan mereka tak bisa mengalihkan pandangan. Dia adalah Wu Xianglu, gadis tercantik kedua di sekolah menengah Baicheng. Alasan dia berada di peringkat kedua adalah karena prestasi akademiknya tidak sebaik Younan, tetapi dari segi penampilan dan bentuk tubuh, dia sama sekali tidak kalah. Saat pinggang rampingnya bergoyang mengikuti irama, dan aroma harum yang memikat tercium, para siswa tanpa sadar memberi jalan untuknya. Wu Xianglu dengan anggun memasuki kelas, berdiri di depan Liu Chao, dan tersenyum berseri-seri, hampir membuat para siswa laki-laki terpesona. Ya Tuhan, Wu Xianglu juga ada di sini. Apa yang dia lakukan di sini? Liu Chao sedikit bersemangat. Sebelum mendapatkan perangkat Dewa Super, Wu Xianglu yang seksi dan memikat adalah salah satu gadis impiannya. Tetapi dia belum pernah benar-benar berbicara sepatah kata pun dengannya. Wu Xianglu bahkan tidak pernah menyadari bahwa ada seorang siswa berprestasi rendah seperti Liu Chao di tahun terakhir sekolah menengah atas. Lagi pula, Wu Xianglu berada di kelas 5 tahun ketiga SMA, dan meskipun prestasi akademiknya tidak luar biasa, itu masih jauh lebih baik daripada Liu Chao. Yang terpenting, Wu Xianglu berasal dari keluarga yang benar-benar kaya, dengan aset yang dilaporkan mencapai puluhan miliar. Kecantikan seperti itu, yang menggabungkan kekayaan dan kecantikan, bahkan lebih cantik daripada wanita kaya dan cantik pada umumnya. Dia adalah seseorang yang diimpikan oleh setiap laki-laki tetapi tidak akan pernah bisa dimiliki. Pada saat itu, Liu Chao tentu saja bahkan tidak memiliki pikiran yang tidak pantas. Liu Chao, selamat atas kemenanganmu mengalahkan Poi Bei dan memenangkan kejuaraan memori dunia. Selamat atas pemecahan 10 rekor dunia dan menciptakan keajaiban, kata Wu Xianglu dengan kagum kepada Liu Chao, sambil menyerahkan bunga-bunga di tangannya. Terima kasih. Liu Chao menerima bunga-bunga itu, dan tangannya tanpa sengaja menyentuh jari-jari wanita itu yang sehalus giok, selembut tunas bambu. Jantungnya berdebar kencang, seolah-olah ia tersengat listrik. Wajah cantik Wu Xianglu sedikit memerah, dan secercah rasa malu terpancar di matanya yang indah saat dia berkata dengan genit, Liu Chao, bolehkah aku minta nomor teleponmu? Ya Tuhan, ya Tuhan. Wu Xianglu, gadis secantik dan sekaya itu, malah mengejar Liu Chao. Semua anak laki-laki tercengang, wajah mereka dipenuhi rasa iri, cemburu, dan benci. Mata Mao Gaoda memerah karena kebencian, tubuhnya gemetar, dan suara aneh yang mengerikan keluar dari tenggorokannya, seolah-olah seekor bebek sedang meronta-ronta di dalamnya. Meskipun keluarganya kaya, aset mereka hanya bernilai puluhan juta. Mereka kehilangan setengah dari kekayaan mereka terakhir kali karena membocorkan informasi kepada seseorang, jadi nasib mereka tentu saja jauh lebih buruk daripada sebelumnya.
Keluarga Wu Xianglu, di sisi lain, benar-benar sangat kaya. Siapapun yang bisa menikahinya akan menghemat waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun kerja keras. Ia tentu berharap bisa memenangkan hati Wu Xianglu. Tetapi ada banyak pesaing di tahun terakhir sekolah menengahnya. Banyak di antaranya lebih kaya dan lebih berpengaruh darinya. Terlebih lagi, Wu Xianglu memiliki standar yang tinggi. Jadi ia menyerah pada harapan itu dan malah mencoba memenangkan hati Younan. Ia percaya bahwa seorang gadis seperti Younan, yang cerdas dan cantik, pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Dan memenangkan hatinya akan menghemat kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Namun, Younan kini didekati oleh Liu Chao, yang dulunya dianggapnya sebagai orang yang tidak berguna. Sekarang, Wu Xianglu juga tampaknya sangat tertarik pada Liu Chao, bahkan berinisiatif mengiriminya bunga dan meminta nomor teleponnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Liu Chao juga sedikit terkejut, dan jantungnya mulai berdebar kencang tak terkendali. Dia ingin segera memberikan nomor teleponnya, tetapi dia takut Younan akan marah dan dia ingin menolaknya. Namun, dia tidak tega mengatakannya. Lagi pula, akan terlalu menyakitkan jika melakukannya di tempat umum seperti itu. Tentu saja bisa. Younan mengeluarkan ponsel Liu Chao dari sakunya dan menyerahkannya. Dia sangat cerdas. Meskipun dia sangat enggan membiarkan Liu Chao memberikan nomor teleponnya kepada Wu Xianglu, dia tahu bahwa Liu Chao tidak bisa menolak dalam situasi ini. Lagi pula, pihak lain tidak mengatakan bahwa dia ingin menjadi pacar Liu Chao. Dia hanya menggunakan kedok sebagai teman sekelas. Menolak memberikan nomor telepon kepada teman sekelas akan disambut dengan cemoohan dari teman sekelas manapun. Jadi, dia melakukan hal itu, sambil secara bersamaan mengingatkan pihak lain bahwa Liu Chao sudah menjadi pacarnya dan bahwa dia sebaiknya tidak mencoba macam-macam dengannya. Terima kasih. Tatapan Wu Xianglu sedikit menajam, tetapi dia dengan cepat kembali tenang. Dia mengambil ponsel Liu Chao, menekan nomornya, lalu menyimpan nomor teleponnya di daftar kontak Liu Chao dengan nama Wu Xianglu. Dia menatap Younan dengan tatapan menantang, lalu menyelipkan ponsel Liu Chao ke dalam sakunya, seolah-olah dia juga pacar Liu Chao. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Dua gadis akan memperebutkan seorang pria. Semua teman sekelas perempuan merasa iri tetapi juga bersemangat. Mereka sangat jeli dan dapat mengetahui dari tindakan Wu Xianglu bahwa dia tidak yakin dengan Younan dan bahwa dia bertekad untuk mengejar Liu Chao. Dasar perempuan tak tahu malu. Kau bukan tandinganku. Younan bergumam pada dirinya sendiri, dengan berani melingkarkan lengannya di leher Liu Chao, berjinjit, dan menempelkan bibir merah cerinya yang harum ke bibir Liu Chao. Liu Chao sedikit malu, tetapi ia langsung terpikat. Sambil memegang bunga di satu tangan dan merangkul pinggang ramping Younan dengan tangan lainnya, ia menciumnya dengan penuh gairah. Ya Tuhan, ini semakin intens. Semua siswi terkejut, mata mereka berbinar saat menyaksikan keduanya berciuman dengan penuh gairah. Tentu saja, pandangan samping mereka terfokus pada wajah cantik Wu Xianglu. Para mahasiswa laki-laki itu tercengang. Ya Tuhan, Younan benar-benar pacar Liu Chao sekarang. Dan ciuman itu begitu terampil. Mungkin mereka bahkan sudah tidur bersama. Aku ingin balas dendam. Aku harus membalas dendam. Tak seorang pun bisa mentolerir kebencian karena istrinya direbut. Mao Gaoda tampak terprovokasi. Wajahnya memerah seperti darah, dan dia berteriak histeris dalam hatinya. HMPH. Wu Xianglu terdiam sejenak sebelum mendengus pelan dan pergi. Tetapi wajahnya penuh dengan rasa kesal, seolah-olah masalah ini belum selesai. Begitu Wu Xianglu pergi, Younan segera menghentikan ciuman mesranya dengan Liu Chao. Dengan malu-malu melepaskan diri dari pelukan Liu Chao, berharap ada lubang di tanah yang bisa ia masuki dan bersembunyi di dalamnya. Dia telah berjanji kepada orang tuanya bahwa dia tidak akan berpacaran selama masa SMA, tetapi sekarang dia tidak hanya melanggar janji itu, tetapi juga mencium Liu Chao di depan banyak teman sekelasnya. Ini benar-benar keterlaluan. Namun, karena Wu Xianglu datang untuk memprovokasinya, ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk membalas. Jika Liu Chao tidak memiliki perasaan terhadap Wu Xianglu, dia tidak perlu khawatir. Tetapi ketika Liu Chao mabuk, dia mengatakan bahwa dia berharap sesuatu akan terjadi antara dirinya dan Wu Xianglu. Satu ciuman lagi, teriak Wang Jun dengan seringai nakal. Sebagian besar siswa laki-laki dan perempuan juga ikut mengulanginya dengan penuh kenakalan. Ayo pergi, Younan berbisik di telinga Liu Chao. Jika ini terus berlanjut, dia akan sangat malu hingga mati di sini. Teman-teman sekelas, kita ada urusan, selamat tinggal. Liu Chao menarik Younan dan mencoba melarikan diri, tetapi teman-teman sekelasnya memblokir pintu dengan rapat, mencegahnya dan Younan pergi. Namun hal itu tidak menghentikan Liu Chao. Ia tiba-tiba mengangkat Younan, melompat ringan, dan keduanya terbang secara diagonal ke udara, membentuk lengkungan yang indah, melewati jendela yang terbuka, dan mendarat dengan lembut di rumput seperti dua daun yang gugur. Wow, dia tampan sekali, sangat tampan. Semua siswa terkejut,
Dan banyak siswi bahkan matanya berbinar dan jantung mereka berdebar kencang. Wu Xianglu, yang baru saja keluar dari koridor, kebetulan menoleh dan melihat tindakan Liu Chao dengan jelas. Wajahnya juga terkejut, dan jantungnya berdebar kencang. Ternyata Liu Chao telah menyembunyikan kemampuan sebenarnya selama ini. Dia tidak hanya memiliki daya ingat terbaik di dunia, tetapi dia juga seorang ahli bela diri yang bisa terbang melewati dinding. Awalnya, aku hanya sedikit menyukainya dan hanya ingin berteman biasa dengannya. Tapi sekarang aku menemukan bahwa dia memiliki kelebihan lain. Haruskah aku menanggapi provokasi Younan dengan keras? Nilaiku mungkin tidak sebagus nilainya. Tapi aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkannya dalam rebut seorang pria. Wu Xianglu memperhatikan Liu Chao dan Younan berjalan menjauh dan membuat keputusan yang sangat absurd dalam hatinya. Liu Chao, tentu saja, tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Xianglu. Dia menoleh untuk melihat Younan, yang wajah cantiknya semerah pelangi setelah hujan, dan berkata pelan, "Ayo kita jalan-jalan di luar sekolah?" Younan mengangguk pelan. Keduanya berjalan keluar gerbang sekolah berdampingan, hendak memasuki taman Bukit Gajah yang bersebelahan, ketika sebuah suara terdengar dari belakang kakak Chao, "Tunggu kami." Liu Chao menoleh dan melihat bahwa itu adalah Wang Jun dan Chao Min. Kedua pria itu segera menyusul, dan Wang Jun menggosok-gosok tangannya sambil berkata, "Saudara Chao, hari ini adalah hari besarmu, kita harus mengucapkan selamat kepadamu dengan sepatutnya. Ayo, kita makan enak." "Saudara Chao, selamat. Mari kita minum sampai mabuk," kata Chao Min sambil tersenyum. "Yah, saudara Chao, aku orang miskin. Bagaimana mungkin aku mentraktir kalian makan? Kalian yang selalu memperlakukan uang seperti sampah, seharusnya yang mentraktir kami," kata Liu Chao sambil mengusap dahinya. Keluarga Wang Jun dan Chao Min memang sangat kaya, dengan setiap orang menerima uang saku 1.000 yuan setiap bulan, sesuatu yang hanya bisa diimpikan Liu Chao di masa lalu. "Saudara Chao, Anda memenangkan kejuaraan memori dunia, yang hadiahnya sebesar 50.000 dolar AS. Anda masih berani meminta kami untuk mentraktir Anda?" kata Wang Jun dengan tidak percaya. "Uang itu untuk membeli rumah, aku tidak mampu menghabiskannya sembarangan," kata Liu Chao dengan ekspresi cemas. "Saudara Chao, kau harus mengubah pola pikirmu sekarang. Kau sekarang seorang selebriti sejati. Bahkan jika kau tidak melakukan apapun, uang akan mengalir kepadamu seperti sungai Yangtze," kata Chao Min. "Apakah benar ada hal sebaik itu?" Liu Chao menatap Chao Min penuh harap dan bertanya dengan gembira. Dia tahu betul bahwa meskipun Chao Min riang dan tidak bertanggung jawab, dia tidak pernah berbohong, sangat cerdas, dan merupakan seorang jenius yang unik. "Tentu saja, ayo kita pergi, kita makan dan mengobrol," kata Chao Min dengan santai. Liu Chao mencengkeram dada Chao Min dan berkata dengan garang, "Katakan padaku dulu, baru kita bisa makan bersama lagi." Dia akhirnya mendapatkan 50.000 dolar AS, tetapi 5.000 dolar AS sudah habis untuk pakaian, dan kemudian lebih banyak lagi untuk tiket pesawat. Uangnya yang berjumlah 10.000 dolar AS hampir habis. Dengan kecepatan seperti ini, kapan dia bisa membeli rumah di Anjing? Dia tidak bisa begitu saja mengundang dua orang pria untuk makan malam tanpa kepastian. Chao Min menatap Liu Chao dengan ekspresi seolah-olah dia adalah monster, dan berkata, dengan perasaan geli sekaligus jengkel, "Saudara Chao, aku benar-benar terkesan padamu." Wang Jun menggelengkan kepalanya berulang kali. "Saudara Chao, apakah Anda mungkin reinkarnasi dari Scrooge? Apakah kau mencari masalah? Berani-beraninya kau mengejek atasanmu?" kata Liu Chao dengan tegas. "Liu Chao, aku sedikit lapar," kata Younan yang cerdas sambil mengguncang lengan Liu Chao. "Baiklah kalau begitu, ayo kita makan di warung makan pinggir jalan," kata Liu Chao setelah ragu sejenak. "Apa? Warung makan pinggir jalan?" seru Wang Jun dan Chao Min dengan terkejut. "Apa? Kau masih belum puas dengan warung makan pinggir jalan? Kalau begitu, pergilah dari sini," kata Liu Chao dengan kesal. "Jangan makan di warung makan pinggir jalan. Ayo makan malam di Chunxiang Yuan." Younan memutar bola matanya ke arah Liu Chao. Baiklah, ayo kita pergi ke Chunxiang Yuan." Liu Chao tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Tetapi dalam hatinya ia berpikir, betapa borosnya wanita ini. Wang Jun dan Chao Min menjadi bersemangat. "Wow, kakak ipar, kamu luar biasa." Mereka berempat mengobrol dan tertawa saat tiba di Chunxiang Garden dan memesan kamar pribadi. Wang Jun dan Chao Min mulai memesan makanan secara berlebihan, sama sekali mengabaikan tatapan tajam Liu Chao. Mereka memesan 8 hidangan sekaligus, yang akan menghabiskan biaya sekitar 1.000 yuan, membuat Liu Chao sangat kesal. Namun, karena itu adalah saran Younan, dia hanya bisa menelan amarahnya. Setelah memesan, dia tidak sabar untuk bertanya, "Chao Min, tolong jelaskan pertanyaan yang baru saja kau ajukan." "Hahaha." Chao Min tertawa aneh. "Kakak Chao, kalau aku tidak menjelaskan, kau mungkin akan memukulku, kan?" Tidak. Saya orang yang sangat dermawan, saya menganggap uang itu seperti sampah,
kata Liu Chaofeng dengan santai. Memperlakukan uang seperti sampah? Kurasa itu lebih seperti memperlakukan uang sebagai nyawa itu sendiri. Cao Min bergumam pada dirinya sendiri, tentu saja tanpa mengucapkannya dengan lantang. Sebaliknya, dia berkata dengan nada menggoda, "Saudara Cao, kau sekarang seorang selebriti. Di masa depan, banyak perusahaan akan datang kepadamu untuk membuat iklan. Satu iklan saja bisa bernilai ratusan ribu, jutaan, atau bahkan puluhan juta. Perlu kujelaskan lebih lanjut? Apakah ada yang akan meminta saya untuk beriklan? Mengapa belum ada yang menghubungi saya?" Tanya Liu Chao dengan ekspresi terkejut, lalu mengerutkan kening. "Saudara Chao, Anda baru terkenal beberapa hari, Anda masih butuh waktu untuk membangun reputasi. Tapi Anda pasti akan mendapat tawaran untuk membuat iklan, jadi jangan khawatir. Makan dan minum sepuasnya hari ini, jangan khawatir," sela Wang Jun. "Kurasa ini tidak bisa diandalkan. Uang yang tidak ada di tanganmu bukanlah uang," pikir Liu Chao dalam hati. Lalu matanya berbinar dan dia berkata, "Bagaimana kalau kita main Doudizu? 10 yuan dan 20 yuan, bagaimana? Main landlord? Hebat. Sudah lama sekali aku tidak main. Tapi 10 atau 20 yuan tidak seru? Ayo kita jadikan 50 atau 100, itu akan lebih seru." Wang Jun dan Cao Min sama-sama bersemangat. Dulu, saat kelas 1 SMA, ketika tekanan akademis belum terlalu tinggi, mereka sering bermain landlord dengan Liu Chao, kala begitu banyak hingga Liu Chao hampir bangkrut. Namun, Liu Chao tidak sportif. Dia akan mengingkari hutangnya setelah kalah, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, Liu Chao memiliki 50.000 dolar as, dia kaya dan berkuasa. Tentu dia tidak akan mengingkari hutangnya setelah kalah, kan? Oke, 50 atau 100 saja. Mari kita jadikan ini hari gila terakhir kita sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Liu Chao setuju tanpa ragu. Pelayan membawakan mereka setumpuk kartu, dan ketiganya mulai bermain Doudizu dengan penuh antusias. Younan duduk di sebelah Liu Chao, memandang Wang Jun dan Cao Min dengan iba, seolah-olah dia sudah bisa melihat keduanya kehilangan segalanya. Seperti yang diperkirakan, setelah hanya setengah jam bermain, Wang Jun kehilangan 800, sementara Cao Min kehilangan lebih banyak lagi, yaitu 1000. Kedua pria itu sangat marah hingga wajah mereka pucat pasi, dan tangan mereka gemetar. Ada apa dengan mereka malam ini? Mengapa mereka terus kalah, bahkan dengan kartu bagus? Hentikan pertengkaran, main-mainlah sebentar saja, kata Liu Chao sambil tersenyum. Saudara Chao, kau pasti telah berbuat curang. Keduanya menatap Liu Chao dengan mata terbelalak dan berkata dengan marah. Aku tidak curang, Younan bisa menjadi saksi untukku, kata Liu Chao, tampak merasa dirugikan. Kakak ipar, kau ketua kelas, yang paling adil dan tidak memihak. Katakan padaku, apakah kakak Chao mencontek? Keduanya serentak mengarahkan pandangan mereka ke wajah Younan. Dia tidak curang, kata Younan dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana mungkin dia selalu menang? Tanya keduanya serentak, bingung. Apakah kau lupa bahwa dia adalah pemenang kejuaraan memori dunia? Dia mengingat setiap kartu yang kau kocok, jadi dia secara alami tahu kartu apa yang ada di tanganmu. Terlebih lagi, dia mengingat setiap kartu yang kau mainkan, jadi dia secara alami dapat menyimpulkan kartu apa yang tersisa. Tapi kau tidak tahu kartu apa yang ada di tangannya. Tentu saja, kau bukan tandingan dia. Apalagi aku pun bisa dengan mudah mengalahkanmu sampai muntah darah. Younan menghela napas. Apa? Memiliki daya ingat luar biasa ternyata punya manfaat seperti itu? Kedua pria itu menatap Liu Chao seolah-olah dia adalah monster. Seolah-olah mereka melihatnya untuk pertama kalinya. Para master judi semuanya memiliki daya ingat yang luar biasa. Meskipun saya tidak bisa dibandingkan dengan Liu Chao, saya masih bisa mengingat kartu-kartunya, kata Younan sambil tersenyum. Kalau begitu, kakak Chao pasti seorang ahli judi yang tak tertandingi. Wajah Cao Min tiba-tiba berseri-seri karena kegembiraan, seolah-olah dia telah memikirkan cara brilian untuk menghasilkan kekayaan. Aku hanya mengatakan bahwa para ahli judi memiliki ingatan yang abnormal, tetapi memiliki ingatan yang abnormal tidak serta-merta menjadikan seseorang ahli judi. Kakak Chao belum menerima pelatihan judi apapun, jadi jika dia berjudi melawan ahli judi sejati, dia mungkin tidak akan menang. Kemungkinan besar dia akan kalah, kata Younan pelan. Jadi dia hanya bisa menindas orang-orang kecil seperti kita? Kakak Chao, katakan padaku, apakah kau sengaja bermain kartu dengan kami malam ini hanya untuk memenangkan uang kami untuk membayar tagihan? Kata Wang Jun dengan marah. Jangan terlalu kasar dalam menanggapi. Kami hanya bersenang-senang untuk bersantai sebelum mendaki ke dataran tinggi. Soal menang atau kalah, apa bedanya? Lagi pula kami sudah menghabiskan semua makanan yang kami pesan, kata Liu Chao sambil tersenyum. Kakak Chao, kau tidak bersikap seperti bos yang seharusnya, kata Wang Jun dan Cao Min dengan wajah sedih. Bos melindungi bawahannya, dan bawahan membayar kebutuhan bos. Bukankah itu aturan dunia bawah? Bagaimana bisa itu tidak adil?
Liu Chao memasukkan uang rampasannya sebesar 1.800 yuan ke dalam sakunya dan berkata dengan percaya diri. Kedua pria itu terdiam, tidak tahu bagaimana membantahnya. Tepat saat itu, pintu ruangan pribadi didorong terbuka, dan sebuah suara dingin terdengar, Liu Chao, beranikah kau bertaruh denganku? Orang yang mengatakan itu tak lain adalah Mao Gaoda, diikuti oleh seorang anak laki-laki kurus dan seorang pria kekar yang tampak sangat kuat. Ketiganya melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Mao Gaoda, kau mau berjudi denganku? Aku ingin tahu apakah kau membawa uang? Liu Chao menyipitkan mata ke arah orang lain dan berkata dengan dingin. Wos! Mao Gaoda membuka tas di tangannya dan menuangkan uang kertas di dalamnya ke atas meja. Seketika menumpuknya menjadi gunung kecil. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat 50 bundel RMB, dengan segel di atasnya, yang menunjukkan bahwa uang itu baru saja ditarik dari bank. Ya Tuhan, 500.000, Liu Chao, Wang Jun, Chao Min, dan Younan semuanya tercengang astonished. Hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mao Gaoda membawa 500.000 untuk berjudi dengan Liu Chao. Apakah dia gila? Tanpa mereka sadari, Mao Gaoda selalu sangat cemburu. Dia cemburu karena Liu Chao dan Younan berpacaran, jadi dia memberitahu Mao Ming, berharap bisa menghajar Liu Chao sampai babak belur agar dia tidak bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Namun, ternyata Liu Chao sangat kuat dan malah menghajar Mao Ming dan yang lainnya sampai babak belur. Mao Gaoda membayar harga 4,5 juta yuan untuk ini, jadi wajar saja dia sangat membenci Liu Chao. Setelah itu, Liu Chao dan Younan pergi untuk berpartisipasi dalam kejuaraan memori dunia. Ia melihat Liu Chao memenangkan kejuaraan memori dunia dan menerima 50.000 meter emas melalui siaran TV. Ia menjadi semakin iri dan marah, dan mulai merencanakan balas dendam terhadap Liu Chao. Ia bukan tandingan Liu Chao, dan ia tidak berani memanggil orang untuk memukuli Liu Chao. Jadi ia memutuskan untuk menggunakan skema taruhan untuk memenangkan kembali 50.000 meter emas milik Liu Chao dan membuat Liu Chao berhutang jutaan dolar kepadanya, sehingga ia bisa mendapatkan kembali uang yang telah hilang. Melihat Liu Chao kembali malam ini sangat membuatnya jengkel, dan dia tak sabar untuk memberi Liu Chao pelajaran. Sekarang, dia akhirnya menunjukkan wajahnya yang garang. Ya, 500.000. Jika kau memang mampu, menangkanlah, kata Mao Gaoda dengan bangga. Hahaha. Kakak Chao, jika kau tidak mengambil hakmu, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Sebaiknya kau menerimanya saja. Wang Jun dan Tang Min tertawa bersamaan. Mereka sangat percaya pada Liu Chao. Baru saja, Liu Chao bermain doudizu seperti dewa. Jelas bahwa Liu Chao tidak sama seperti sebelumnya. Dan dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Mao Gaoda. Jangan berjudi dengannya, Younan berbisik di telinga Liu Chao. Dia sangat cerdas dan bisa mengetahui bahwa niat Mao Gaoda tidak baik. Mereka yang datang dengan niat baik akan bodoh jika setuju. Mao Gaoda tentu saja mendengar kata-kata Younan yang membela Liu Chao. Ia merasa iri sekaligus marah. Ia memandang Liu Chao dengan jijik dan berkata dengan nada meremehkan, juara kejuaraan ingatan dunia, yang bahkan mungkin akan menjadi raja judi di masa depan, tidak berani berjudi dengan siswa biasa sepertiku? Liu Chao mengalihkan pandangannya yang tajam dari uang kertas merah terang ke wajah Mao Gaoda dan berkata dengan sinis, kau benar-benar ingin memberiku uang? Kau tidak akan melompat dari gedung dan bunuh diri jika kalah. Kan? 500.000 mungkin angka yang fantastis bagimu, tapi itu bukan apa-apa bagiku, hanya biaya hidup beberapa bulan. Berhenti bicara omong kosong dan berani bertaruh denganku? Kata Mao Gaoda dingin. Younan ingin menghentikannya, tetapi Liu Chao dengan lembut menjabat tangannya dan berkata dengan tenang, bagaimana kalau kita bertaruh? Ayo main dadu, tebak ganjil atau genap. Mao Gaoda meletakkan sebuah cangkir dadu di atas meja dengan satu dadu di dalamnya. Taruhannya 10.000 setiap kali. Lalu siapa yang akan mengguncangnya? Tanya Liu Chao. Aku menggoyangkan batu dan kamu menebak. Kamu menggoyangkan batu dan aku menebak. Kita bergiliran, itu cara yang paling adil, kata Mao Gaoda. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Liu Chao memasukkan tangan kirinya ke dalam pakaiannya dan perlahan mengeluarkan 48.000 dolar as, meletakkannya di atas meja seperti harta karun. Mao Gaoda menarik sebuah bangku dan duduk berhadapan dengan Liu Chao. Kedua anak buahnya berdiri tegak di belakangnya. Wajah mereka acuh tak acuh. Di mata mereka, taruhan antara Liu Chao dan Mao Gaoda benar-benar tidak berarti apa-apa. Salah satunya bernama Mao Qi, dan yang lainnya Mao Yin. Mereka berdua adalah anggota klan Mao Gaoda dan bekerja di kasino bawah tanah besar di Baicheng. Mao Qi adalah bandar di kasino tersebut, dan kemampuan berjudinya tentu saja luar biasa. Sementara Mao Yin adalah kaki tangan kasino. Malam ini, Mao Gaoda membawa mereka berdua bersamanya, jadi dia pasti sudah siap. Ayo kita mulai. Mari kita selesaikan ini dengan cepat agar kita bisa makan, kata Liu Chao. Mao Gaoda mengumpulkan uang kertas di atas meja, meraih cangkir dadu dengan tangan kanannya, mengocoknya dengan liar sebentar,
lalu membantingnya dengan keras ke meja, menatap Liu Chao dengan dingin. Tebak. 2. Liu Chao tentu saja tidak tahu berapa jumlah poin pastinya. Jadi dia mengatakannya begitu saja. Aku akan mengangkat cangkir dadu. Karena khawatir Mauga Oda dan 2 orang lainnya mungkin sedang merencanakan sesuatu, Wang Jun menawarkan diri untuk mengangkat cangkir dadu. Itu hanya sebuah titik tunggal. Liu Chao kalah. Liu Chao kemudian mengeluarkan 2000 meter emas dengan ekspresi kesakitan dan mendorongnya hingga roboh. Mauga Oda, Mao Qi, dan Mao Yin tersenyum penuh kemenangan. Younan, Wang Jun, dan Cao Min semuanya mengerutkan kening. Situasinya tampak agak buruk. Sekarang kocok dadu dan aku akan menebak. Mao Ming mendorong cangkir dadu hingga terbalik. Liu Chao meraih cangkir dadu, mengocoknya secara acak beberapa kali, lalu membantingnya ke meja, menatap tajam ke arah Mauga Oda. Mauga Oda berkata dengan percaya diri, gandakan. Ketika Wang Jun membuka tutup dadu, terlihat angka 6, yang berarti Mauga Oda telah menang. Liu Chao kehilangan lagi 2000 meter emas. Selanjutnya, Liu Chao kalah 5 pertandingan lagi berturut-turut, kehilangan 14.000 koin emas. Younan, Wang Jun, dan Tang Min juga merasakan ada yang tidak beres. Mauga Oda terlalu luar biasa. Dia bisa mengatakan genap ketika bilangannya genap, dan ganjil ketika bilangannya ganjil sungguh sulit dipercaya. Dan semua yang dikatakan Liu Chao salah. Semuanya terlalu aneh. Mungkinkah Mauga Oda, seorang mahasiswa biasa, memiliki kemampuan berjudi yang begitu canggih? Itu tidak mungkin. Jadi alasannya pasti karena 2 orang di belakang Mauga Oda sedang merencanakan sesuatu yang jahat, atau ada yang salah dengan dadu atau jam dadu tersebut. Apakah ada yang salah dengan jam dadu dan dadu ini? Tanya Liu Chao dengan tatapan ragu, menghentikan putaran dadu.